Difitnah mandul hingga diceraikan suami. Mertua pamer saat menantu barunya hamil namun ternyata mantan suamiku yang mandul. Lantas anak siapa yang dikandung istri barunya? Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin malam Desember yang lembab menyelinap melalui jendela kamar kami yang terbuka sedikit, mengusik tirai putih tipis. Aku masih duduk di meja rias, menyisir rambutku yang basah setelah mandi sore, ketika Mas Rehan pulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 9:20 menit, 1 jam lebih lambat dari biasa tanpa sepucuk kabar. Dinda, suaranya terdengar datar, berbeda dari sapaan hangat yang biasa ia lontarkan sepulang kerja. Aku menoleh, senyum siap mengembang di bibir. Re, kamu telat. Aku sudah panasin makan mal. Kita perlu bicara. Kalimat itu dipotong begitu saja. Napasku tersangkut sejenak. Ada sesuatu dalam nadanya, dalam cara dia berdiri di ambang pintu dengan dasi yang sudah dilonggarkan tetapi bahu yang masih tegang, yang membuat jantungku berdegup kencang. Ada apa? Kamu kenapa? Tanyaku, bangkit dari kursi rias. Dia tidak langsung menjawab. Matanya, yang biasanya hangat saat memandangku, kini menghindar. Dia melepas jaket kerjanya dengan gerakan lambat, seolah-olah setiap gerakan membutuhkan perhitungan. Suasana di kamar yang biasanya terasa nyaman, tiba-tiba pengap. Tolong duduk, katanya, menunjuk ke tepi tempat tidur. Aku mematuhinya, tangan mulai berkeringat dingin. Dia tidak duduk di sebelahku. Dia memilih berdiri, menghadap jendela, punggungnya padaku. Rehan, kamu bikin aku khawatir. Katakan apa yang terjadi, desakku. Suaraku gemetar meski berusaha tegar. Dia menarik napas panjang, dalam-dalam, seperti orang yang akan menyelam. Lalu, dia berbalik. Wajahnya yang tampan, yang selalu kupuji sebagai perlambang ketenangan, kini keruh oleh sesuatu yang tak bisa kutebak. Kekecewaan? Kemarahan? Atau keputusan yang tak tergoyahkan? 3 tahun, Dinda, ucapnya, suara rendah namun tajam. Sudah 3 tahun kita menikah. Aku mengangguk pelan, tak mengerti arah pembicaraan. Iya, ulang tahun pernikahan kita bulan depan. Aku sudah rencanakan. Ibu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Potongnya lagi, kali ini lebih keras. Dia terus bertanya. Setiap hari. Kapan? Kapan dia punya cucu? Kapan keturunan kita menghiasi rumah ini? Rasa lega sesaat menguar. Oh, ini tentang tekanan dari Bu Rina lagi. Aku sudah terbiasa. Re, kita sudah bicarakan ini. Punya anak butuh kesiapan, bukan hanya fisik tapi juga. Kesiapan apa lagi yang kita butuhkan, Dinda? Suaranya tiba-tiba meninggi, membuatku terkejut. Rumah ada, mobil ada. Pekerjaan kita stabil. Apalagi? Apa yang kurang? Bukan itu maksudku. Atau jangan-jangan, yang kurang adalah kemampuanmu. Kata-katanya meluncur seperti anak panah beracun, tepat menancap di ulu hatiku. Aku tercekat. Mulutku terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Pandanganku berkunang-kunang. Semua orang sudah mulai bicara. Dinda, saudara-saudaraku, tetangga, bahkan teman-teman kerjaku. Mereka melihat perutmu yang tetap rata. Lihatlah. Tangannya menunjuk ke arah perutku dengan gerakan kasar. Mereka bertanya-tanya. Dan ibu. Ibu sudah membawa beberapa orang ahli. Mereka bilang kemungkinan besar masalahnya ada padamu. Air mata yang kutahan akhirnya meledak. Apa? Ahli? Ahli apa? Kamu dan ibumu membicarakan kesuburanku dengan orang lain? Tanpa sepengetahuanku. Karena kamu selalu menolak untuk diperiksa. Hardiknya, kini wajahnya memerah. Itu tidak benar. Aku hanya minta kita periksa bersama. Kenapa selalu aku yang harus diperiksa dulu? Kenapa kamu tidak pernah mau menjalani tes? Dia diam. Matanya kembali menghindar. Itulah titik sensitif yang selalu kusentuh selama diskusi ini berlangsung. Rehan, pria yang bangga akan kesehatan dan vitalitasnya,
menolak keras gagasan bahwa dirinya mungkin perlu diperiksa. Aku sehat, gumamnya, tapi kali ini nadanya kurang meyakinkan. Pemeriksaan kesehatan tahun lalu sempurna. Pemeriksaan kesehatan umum, Re. Bukan pemeriksaan kesuburan khusus. Aku tidak perlu itu, bentaknya, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Saat dia menatapku lagi, ada sesuatu yang patah di matanya. Dengar, Dinda. Ibu sudah memberikan ultimatum. Dia tidak akan tinggal diam lagi. Dan aku juga mulai berpikir. Mungkin memang benar. Mungkin memang kamu yang mandul. Kata terakhir itu diucapkan dengan bisikan, tapi di telingaku bergema seperti guntur. Dunia sekelilingku seolah berhenti. Ruangan ini, kamar yang penuh kenangan indah, foto pernikahan di dinding, lukisan Bali yang kubeli untuk ulang tahunnya, boneka beruang kecil yang selalu ada di bantalnya, tiba-tiba terasa asing. Pria di hadapanku, suamiku, orang yang kutahu mencintaiku, kini berdiri seperti hakim yang menjatuhkan vonis. Jadi apa yang kamu mau, Rehan? Tanyaku, suaraku serak oleh tangisan. Dia menatapku lama. Dan dalam tatapan itu, aku melihatnya. Keputusannya. Aku ingin kita berpisah. Berpisah? Aku mengulang, tak percaya. Bercerai, Dinda. Kali ini, kata-katanya jelas, tegas, dan dingin. Aku butuh keturunan. Itu adalah kewajiban. Itu penting bagiku, bagi keluarga besar kami. Dan jika kamu tidak bisa memberikannya. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Maknanya sudah jelas seperti belati yang menusuk dada. Aku terjatuh berlutut di lantai, tubuhku gemetar tak terkendali. Isak tangis yang keluar bukan lagi tangisan sedih, melainkan ratapan kepedihan yang dalam. Rasa dikhianati. Rasa diperlakukan seperti benda yang bisa dibuang karena cacat produksi. Rehan tidak mendekat. Tidak berusaha menenangkan. Dia hanya berdiri di sana, memandangiku hancur, dengan ekspresi yang sulit kubaca. Apakah itu penyesalan? Atau justru kelegaan karena akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini tersimpan? Kamu memilih ibumu daripada aku? Memilih, kemungkinan, keturunan daripada 3 tahun pernikahan kita. Tanyaku, mencoba mencari secercah harapan terakhir. Bukan memilih, Dinda, tapi menerima kenyataan. Jawabnya, lalu berbalik meninggalkanku sendirian di tengah kehancuran yang baru saja dia ciptakan. Langkahnya berderap di tangga, meninggalkan aku dengan luka yang bahkan belum ku mengerti seberapa dalamnya. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar yang tiba-tiba terasa luas dan mengerikan. Rehan tidur di kamar tamu. Dan dalam kesendirian yang menyiksa itu, satu pertanyaan terus mengusikku. Benarkah ini hanya tentang keturunan? Atau ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang lebih gelap, yang disembunyikan suamiku dan ibunya? Tak tahu bahwa pertanyaan itu akan membawaku pada sebuah kebenaran yang lebih pahit dari semua kepedihan yang kurasakan malam ini. Dan bahwa kata, mandul, yang mereka lekatkan padaku, akan berbalik menghantam mereka dengan cara yang tak pernah mereka duga. Hari-hari setelah pengakuan Rehan berjalan dalam kabut kesedihan yang pekat. Kami hidup serumah bagai dua hantu yang saling menghindar. Rehan meninggalkan rumah sebelum subuh dan pulang larut malam, seringkali dengan bau alkohol samar yang mencoba disembunyikan oleh wewangiannya yang mahal. Aku seperti tawanan di istana yang dulu kubangun dengan cinta. Setiap sudut rumah mengenangkanku pada kebahagiaan yang kini terasa seperti ilusi. Ultimatum dari Burina ternyata bukan sekadar ancaman. Pagi itu, kira-kira seminggu setelah pembicaraan kami, bel pintu berbunyi nyaring. Melalui jendela dapur, aku melihat mobil mewah Burina sudah parkir di halaman. Jantungku langsung berdebar kencang. Kunjungan ibu mertuaku tak pernah membawa kabar baik belakangan ini. Kubuka pintu dengan tangan sedikit gemetar. Burina berdiri tegap dengan balutan kebaya sutra berwarna marun. Wajahnya yang biasanya ramah padaku sekarang dingin bagai patung. Dinda, sapanya singkat, tanpa senyum. Langsung saja dia menyisir masuk, diikuti oleh seorang perempuan parubaya dengan penampilan sederhana yang tak kukenal. Perempuan itu membawa tas kain besar dan menatapku dengan pandangan mengukur. Dari ujung kepala hingga ujung kaki,
membuatku merasa seperti sapi di pasar hewan. Ibu, kejutan yang menyenangkan, ucapku, berusaha sopan meski rasa tidak enak sudah merayap di sekujur tubuhku. Ini bukan kunjungan sosial, Dinda. Bu Rina langsung menuju ruang tamu, duduk di sofa utama dengan sikap bak seorang ratu yang akan memutuskan hukuman. Ini Bu Sari, seorang ahli pengobatan tradisional yang sangat dihormati di kampung halaman kami. Bu Sari mengangguk hormat pada Bu Rina, lalu kembali menatapku. Boleh saya periksa, Nyonya? Periksa apa? Tanyaku, bingung. Tentu saja periksa kondisi rahim dan kesuburanmu, sahut Bu Rina seolah itu hal yang wajar. Bu Sari punya kemampuan khusus. Dia bisa merasakan energi dan kesehatan organ dalam hanya dengan sentuhan dan ramuan tertentu. Aku terkejut. Ibu, saya rasa ini tidak pantas. Dan saya tidak nyaman. Ini untuk kebaikanmu juga, Dinda, potong Bu Rina, suaranya meninggi. Kamu sudah menikah 3 tahun. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Sebagai istri, kewajibanmu adalah memberikan keturunan pada suamimu. Kalau ada masalah, kita harus berusaha mengobatinya. Tapi Rehan dan saya belum memeriksakan diri ke dokter spesialis bersama-sama. Bantahku, berusaha tetap tenang. Bagaimana kita tahu masalahnya dari mana jika hanya saya yang diperiksa? Bu Rina mendelik. Rehan sehat. Dia laki-laki sempurna. Masalahnya pasti dari pihak perempuan. Itu sudah kodrat. Bu Sari sudah mendekat. Tangannya hampir menyentuh perutku. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh saya, kataku tegas. Suaraku lebih berani dari yang kuduga. Wajah Bu Rina memerah. Dinda, kau berani menolak bantuan yang kubawa. Ini bukan bantuan, Ibu. Ini pelecehan. Saya manusia, bukan mesin produksi bayi yang bisa diperiksa semaunya. Pertengkaran itu berlangsung panas. Bu Rina menyebutku tidak tahu diri, tidak menghargai keluarga, egois. Bu Sari hanya berdiri di sampingnya, dengan senyum tipis yang membuatku merinding. Aku menangis, tetapi berkeras tidak akan mengizinkan pemeriksaan yang tidak ilmiah dan merendahkan martabatku itu. Akhirnya, dengan wajah masam, Bu Rina pergi. Tapi sebelum naik ke mobil, dia menoleh padaku. Kau akan menyesal, Dinda. Keluarga kami tidak butuh istri mandul yang keras kepala. Malamnya, Rehan pulang lebih awal. Wajahnya muram. Ibu sudah telepon aku, katanya begitu masuk, tanpa basa-basi. Aku sedang mencuci piring di dapur. Tanganku berhenti. Dan, kenapa kau perlakukan ibu seperti itu? Dia cuma mau membantu. Membantu? Aku menoleh padanya. Air mata sudah menumpuk lagi. Rehan, dia membawa orang asing untuk meraba tubuhku tanpa persetujuanku. Itu membantu? Itu menghina. Kau selalu dramatis, hardiknya. Dia hanya ingin kita punya anak. Aku juga ingin punya anak. Dinda, apa salahnya? Salahnya adalah kau dan ibumu selalu berasumsi bahwa masalahnya pasti ada padaku. Teriakku, akhirnya meledak. Kau tidak pernah mau mempertimbangkan kemungkinan lain. Kau tidak pernah mau berdiri di pihakku. Karena tidak ada kemungkinan lain, teriaknya balik, mendekatiku. Aku laki-laki sehat. Kau yang selama ini minum pil, mungkin ada efek sampingnya. Atau mungkin memang sejak awal rahimmu lemah. Aku terpana. Pil? Pil apa? Dia terdiam, lalu menarik napas. Ibu bilang dia menemukan obat kontrasepsi di antara barang-barangmu dulu, sebelum kita nikah. Itu benar-benar tamparan. Itu pil pengatur hormon untuk mengatasi sakit saat haid, Rehan. Bukan pil KB. Dokter yang meresepkannya. Dan itu sudah bertahun-tahun lalu. Tapi ekspresinya menunjukkan bahwa dia sudah memilih untuk percaya pada ibunya. Di matanya, aku sudah bersalah. Aku sudah divonis. Aku lelah, Dinda, katanya, tiba-tiba lesu. Iku lelah dengan pertengkaran ini. Ibu memberikan saran terakhir. Saran apa? Tanyaku dengan hati yang semakin ciut. Kau pergi dari rumah ini untuk sementara waktu. Tinggal di tempat lain. Fokus pada pengobatanmu. Ibu akan mencarikanmu terapis yang bagus.
Mengusirku? Suaraku nyaris tak terdengar. Bukan mengusir, tapi memberi ruang. Aku tahu ini bukan sekedar memberi ruang. Ini adalah awal dari pengusiran permanen. Dan Rehan, suamiku, hanya bisa diam, menuruti permintaan ibunya. Kalau itu yang kau mau, bisikku, rasa sakit itu sudah berubah jadi mati rasa. 2 hari kemudian, saat Rehan sedang kerja, Bu Rina datang lagi. Kali ini, dia membawa 2 tas koper besar yang dulu kugunakan saat pindah ke rumah ini. Kemasi barang-barangmu, Dinda. Aku sudah menyewa apartemen kecil di pusat kota untukmu, dekat dengan klinik terapis yang akan menanganimu. Dan Rehan setuju dengan ini? Tanyaku, masih mencoba mencari sisa-sisa perlindungan dari suamiku. Tentu saja. Ini demi kebaikan kalian berdua. Tidak ada air mata yang tersisa. Dengan gerakan robotis, aku mengemasi pakaian dan barang-barang pribadiku. Bu Rina mengawasi seperti sipir penjara. Matanya tajam memastikan aku tidak mengambil apapun yang dia anggap bukan hakku. Saat aku mencoba mengambil album foto pernikahan kami dari rak, tangannya cepat mencegah. Itu kenangan keluarga. Biarkan di sini. Itu sakit. Bahkan kenangan indah pun direnggut dariku. Saat aku selesai, hanya ada 2 koper berisi pakaian sederhana, beberapa buku, laptop, dan dokumen-dokumen penting. Seluruh hidupku selama 3 tahun pernikahan ternyata bisa disempitkan menjadi ini. Bu Rina mengantarku ke apartemen yang dimaksud. Sebuah studio kecil di lantai 4 sebuah bangunan tua. Berbeda jauh dengan rumah mewah yang kutinggalkan. Dia memberikan kunci dan selembar kartu nama. Ini kontak terapisnya. Janji pertama sudah diatur besok siang. Patuhi semua sarannya. Mungkin dalam beberapa bulan, kalau ada perkembangan, kita bisa bicara lagi. Lalu dia pergi, tanpa pelukan, tanpa kata penyemangat, bahkan tanpa menawarkan bantuan membawa koper ke atas. Aku berdiri sendirian di lobi apartemen yang asing, 2 koper di sampingku, hati hancur berkeping-keping. Ini bukan pemberian ruang. Ini adalah pembuangan. Aku, Dinda, istri yang sah, diusir dari rumahnya sendiri karena dituduh mandul. Sebuah tuduhan yang bahkan tidak pernah dibuktikan secara medis. Di kesendirian studio kecil yang pengap itu, di atas kasur tipis yang keras, satu tekad mulai tumbuh di tengah keputusasaan. Aku harus mencari kebenaran. Tidak hanya untuk membebaskan namaku, tapi juga untuk memahami mengapa suamiku yang dulu begitu mencintaiku, bisa berubah menjadi begitu dingin dan mudah membuangku. Dan pertanyaan terbesar yang menggelayut, jika memang aku yang mandul, seperti yang mereka klaim, mengapa Rehan begitu takut untuk menjalani pemeriksaan dirinya sendiri? Kebohongan besar sedang menyelimuti hidupku. Dan aku bertekad akan mengungkapnya, seberapapun sakitnya nanti. Bunyi deru lalu lintas dari jalan raya di bawah menjadi soundtrack kehidupan baruku yang sunyi. Apartemen studio seluas 20 meter persegi itu terasa seperti sangkar, bersih, minimalis, dan dingin. Tak ada foto di dinding, tak ada tanaman di jendela, tak ada jejak kehangatan. Hanya aku, 2 koper, dan kesepian yang menggigit. Hari pertama sebagai mantan yang sedang dalam masa pengobatan, demikian istilah halus Bu Rina, kuhabiskan dengan menangis. Tangis yang menguras sampai tak ada air mata tersisa. Lalu, tiba-tiba, aku berhenti. Seolah saklar di dalam diriku bergeser. Air mata takkan mengembalikan suamiku. Takkan mengubah pikiran Bu Rina. Aku harus bertahan. Rara, sahabatku sejak kuliah, datang di hari kedua dengan membawa nasi bungkus, buah-buahan, dan wajah penuh amarah yang nyaman kulihat. Dasar keluarga brengsek. Hardiknya begitu masuk, memelukku erat. Aku baru dengar dari Tina, teman kantor Rehan yang itu. Katanya Bu Rina cerita ke siapa saja bahwa kamu dikirim untuk intensif treatment karena punya masalah kandungan serius. Dia pamer seolah dia orang tua paling penyayang. Aku hanya menghela napas, menghangatkan tangan dengan cangkir teh yang Rara buatkan. Biarkan saja. Aku sudah lelah melawan omongan orang. Tapi Dinda, ini gak bener. Kamu harus lawan. Ajak Rehan periksa ke dokter kandungan bersama. Minta bukti medis. Rehan sudah tidak mau mendengarku. Ra. Di matanya,
Aku sudah jadi istri mandul yang harus diperbaiki. Rara mendesis, matanya menyala. Paling males sama laki-laki Mama SBO. Gak punya pikiran sendiri. Dialah yang membantuku bangkit perlahan. Rara yang membujukku untuk membuka laptop lagi dan mulai mengambil proyek desain grafis lepas. Awalnya sulit. Konsentrasiku buyar. Inspirasi hilang. Tapi tagihan listrik, air, dan sewa apartemen tidak peduli dengan patah hatiku. Aku harus kerja. Proyek pertama datang dari mantan klien yang masih mempercayaiku. Upahnya cukup untuk 2 minggu. Itu kemenangan kecil. Setiap kali transfer masuk, rasanya seperti aku mengambil kembali sedikit kendali atas hidupku. Tapi dunia maya adalah pedang bermata dua. Meski aku memblokir Rehan dan keluarganya di media sosial, algoritma dan teman-teman yang baik hati memastikan kabar tentang mereka tetap sampai kepadaku. Seperti sore itu, sekitar 3 bulan setelah pengusiranku, ketika Rara mengirimkan screenshot sebuah postingan. Dinda, tidak mungkin. Lihat ini. Foto di screenshot itu seperti pukulan di solar plexus. Sebuah undangan digital dengan background pastel dan huruf kaligrafi elegan. Dengan memohon rahmat dan ridho ilahi, kami bermaksud mengikhtiarkan janji suci. Rehan Kurniawan, Anastasia Putri. Di bawahnya, kolom komentar dipenuhi ucapan selamat. Beberapa namaku kenal. Saudara Rehan, teman-teman dekat Burina. Dan di antara riuhnya ucapan selamat, satu komentar dari Burina sendiri yang membuatku mual. Alhamdulillah, anakku kembali mendapat cahaya hati. Semoga segera melengkapi kebahagiaan kami dengan kehadiran buah hati. Amin. Cahaya hati. Jadi aku adalah kegelapan? Aku adalah bayangan yang harus diganti dengan cahaya baru? Aku dengar dari banyak sumber. Pesan suara Rara terdengar sengit. Anak ini, Ana, mantan sekretarisnya Rehan. Usianya baru 25. Katanya, polos, dan sangat menghormati keluarga. Baca, sangat penurut pada Burina. Mereka pacaran diam-diam bahkan sebelum kamu keluar dari rumah. Dint. Keterangan itu seperti tambahan racun di luka yang belum sembuh. Mungkin saja tuduhan, mandul, itu hanya dalih. Mungkin Rehan sudah ingin menggantikannya dan Burina dengan senang hati menyediakan alasan yang sah secara sosial. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan amarah yang lebih besar dari rasa sakit. Amarah yang membakar. Aku bukan lagi Dinda yang bersedih, tapi Dinda yang mulai membenci. Aku tidak diundang ke pernikahan mereka, tentu saja. Tapi Rara, demi misi pengintaian, hadir dengan membawa +1 yang bukan pacarnya. Dia melaporkan segala sesuatunya dengan detail yang menyakitkan namun kubutuhkan. Pernikahan mewah di Hotel Bintang 5. Ana pakai gaun pengantin yang katanya desainer ternama. Dia terus-terusan peluk Burina, kayak anak sendiri. Rehan terlihat biasa saja. Gak terlalu semangat, tapi juga gak terpaksa. Ada yang bahas aku? Tanyaku, mencoba bersikap biasa. Rara memandangku dengan iba. Ada bisik-bisik. Kasihan ya Dinda. Untung Rehan nemu yang bisa kasih keturunan. Goblok semua. Aku mencoba fokus pada pekerjaan. Klienku bertambah. Aku bahkan mulai menabung sedikit. Apartemen kecil itu perlahan kuhiasi dengan barang-barang pilihanku sendiri. Taplak meja warna cerah, poster seni, satu pot kecil lidah mertua yang bandel. Ini menjadi bukti bahwa aku masih bisa mencipta, masih bisa tumbuh, meski mereka menganggapku cacat. Sekitar sebulan setelah pernikahan Rehan dan Ana, sebuah paket tiba di depan pintu apartemenku. Tanpa nama pengirim. Isinya, buku-buku tentang kesuburan wanita, brosur klinik bayi tabung luar negeri yang mahal, dan sebotol suplemen vitamin dengan label tulisan tangan, minum teratur. Semoga Allah mengkaruniakanmu rahmat. Tulisan tangan Burina. Itu bukan perhatian. Itu adalah pengingat. Peringatan. Bahwa statusku sebagai wanita mandul tetap melekat, bahkan dari jauh. Bahwa dia masih mengawasi, masih mengasihaniku dengan cara yang merendahkan. Aku membakar buku-buku dan brosur itu di bak sampah. Abunya kubuang ke toilet.
Botol suplemenku lempar ke tempat sampah umum jauh dari apartemen. Aku menolak menjadi proyek amal mereka. Hidup sebagai mantan ternyata tidak hanya tentang melupakan, tapi juga tentang bertahan dari serangan halus yang terus-menerus. Tentang membangun identitas baru di atas puing-puing identitas lama yang mereka hancurkan. Dan di suatu malam yang sunyi, saat melihat potret diriku di cermin, wajah yang lebih tirus, mata yang sudah melihat kepahitan, tetapi juga ada ketegaran baru di sana, aku berbisik pada bayanganku sendiri. Mereka mengira aku hancur. Mereka mengira aku sibuk dengan pengobatan dan rasa maluku. Tapi suatu hari nanti, mereka akan melihat. Dan mereka akan tahu, yang patah bukanlah rahimku, melainkan nurani mereka. Luka itu masih ada. Rindu pada Rehan yang dulu, pada kehidupan yang sudah kubangun, kadang masih menyergap di malam-malam sepi. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lain yang juga tumbuh. Sebuah tekad baja untuk menemukan kebenaran, dan keinginan untuk melihat bagaimana istana kebohongan yang mereka bangun akan runtuh menimpa mereka sendiri. Aku tidak tahu caranya. Belum. Tapi aku tahu, hidup sebagai mantan bukanlah akhir ceritaku. Itu hanya bab baru yang lebih kelam, lebih keras, dan aku bersumpah, akan berakhir dengan pembalasan yang ditentukan oleh karma itu sendiri. Waktu berjalan dengan beban yang terasa berat. 4 bulan sejak aku diusir. 2 bulan sejak pernikahan kilat Rehan dengan Ana. Musim hujan tiba, dan langit abu-abu seolah mencerminkan suasana hatiku yang jarang cerah sepenuhnya. Aku mulai bisa bernapas lega sedikit. Proyek desainku berjalan stabil. Bahkan aku mendapat tawaran mengajar workshop desain grafis dasar di sebuah komunitas. Di sana, aku bertemu dengan orang-orang baru yang tidak mengenal masa laluku, tidak memandangku dengan tatapan iba atau curiga. Mereka hanya melihat Dinda, seorang desainer mandiri. Itu menyegarkan. Namun, dunia lama yang kutinggalkan ternyata belum selesai denganku. Suatu Sabtu sore, ponselku berdering tak henti. Rara, dan beberapa teman lama yang jarang menghubungi. Aku memilih mengangkat telepon Rara. Dinda, kamu di mana? Suara Rara terdesak, marah. Di apartemen. Kenapa? Jangan keluar. Atau jika keluar, jangan sekali-kali lewat Jalan Merdeka atau ke Mall Grand City. Jantungku berdetak kencang. Ada apa? Bu Rina mengadakan baby shower untuk Ana. Tapi ini bukan baby shower biasa, Din. Ini seperti pesta kemenangan. Dia mengundang semua orang, termasuk semua teman dan kerabat yang mengenalmu. Dan suaranya tertahan, dan dia sengaja mengirimkan undangan ke alamat orang tuamu di kampung. Tubuhku serasa disiram air es. Orang tuaku di kampung, yang selama ini kubicarkan dari detail memilukan perceraianku, hanya kukabari bahwa aku dan Rehan berpisah karena tidak cocok. Aku ingin melindungi mereka dari rasa malu dan kekhawatiran. Sekarang, Bu Rina dengan sengaja menusuk dari belakang. Aku harus menelepon ibu, gumamku, tangan sudah gemetar. Tunggu, ada lagi, Rara berbisik, suaranya berat. Aku dapat video dari Sally yang nekat datang demi memberiku bahan. Dinda, siapkan hatimu. Beberapa detik kemudian, video singkat itu masuk. Latarnya adalah ballroom hotel mewah yang dihiasi dekorasi biru dan putih, tema untuk bayi laki-laki. Bu Rina berdiri di samping Ana yang sudah terlihat jelas hamil besar, padahal baru trimester kedua. Tampaknya begitu, memegang mikrofon. Suaranya lantang, penuh kemenangan. Jadi memang, rejeki, jodoh, dan anak itu sudah diatur Yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan menerima takdir dengan ikhlas. Dulu saya pernah khawatir, tapi ternyata Tuhan punya rencana terbaik. Begitu calon menantu yang sehat dan subur ini datang, langsung diberkati. Lihat sendiri, calon cucu saya sehat dan laki. Sapaan, sehat dan subur, itu diucapkan dengan penekanan. Diikuti senyum tipis sinis ke arah kamera, seolah berbicara padaku. Ana di sampingnya hanya tersenyum malu-malu, mengusap perutnya, memainkan perisan, wanita sempurna, dengan baik. Ada tepuk tangan riuh. Lalu Bu Rina menambahkan, untuk yang sedang berjuang, jangan putus asa. Terus berobat dan berdoa. Yang penting niat baik dan menerima kenyataan.
menerima kenyataan. Kata-kata itu adalah pukulan terencana. Air mata mendidih di mataku. Tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan amarah yang membara. Mereka tidak hanya menikmati kebahagiaan mereka harus menginjak-injakku lebih dalam, memastikan semua orang tahu bahwa aku adalah yang tidak subur, yang gagal, sehingga kepergianku adalah hal yang wajar. Ponselku berdering lagi. Kali ini dari ibuku di kampung. Dinda, suara ibuku gemetar. Aku baru dapat undangan aneh untuk acara 7 bulanan istri baru Rehan. Disertai catatan tulisan tangan. Doakan menantu baru kami yang mengandung sehat. Semoga yang lain segera menyusul. Ini maksudnya apa, Nak? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kau tidak cerita? Suara ibuku yang bingung dan terluka itu menghancurkan pertahanan terakhirku. Aku menangis di telepon, akhirnya menceritakan segalanya. Tuduhan mandul, pengusiran, pernikahan Rehan yang kilat. Ibuku shock, lalu marah besar. Keluarga kurang ajar. Anak mama bukan tempat sampah yang bisa dihina begitu. Pulang saja ke sini, Nak. Kita gak butuh mereka. Tapi aku menolak. Melarikan diri ke kampung berarti mengakui kekalahan. Aku harus bertahan di kota ini, membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Rara datang ke apartemenku malam itu, membawa es krim dan tekad baja. Kita harus hadir, katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Hadir? Ke pameran kesombongan mereka? Gila. Bukan untuk ikut senang, Din. Tapi untuk menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Bahwa kamu tidak hancur. Bahwa kamu tidak bersembunyi malu. Jika kamu tidak muncul, mereka akan semakin leluasa menceritakan bahwa kamu depresi, mengurung diri, patah hati. Mereka akan merasa menang sepenuhnya. Aku memandangnya. Ada logika di sana. Meski berisiko tinggi, aku akan temani kamu. Kita pakai baju yang wah, tersenyum, kasih hadiah kecil yang biasa aja, lalu pergi cepat. Tunjukkan bahwa kamu tidak terbebani oleh mereka. Itu akan membuat mereka tidak nyaman. Perlawanan dengan senyuman. Itu rencananya. Hari H acara itu, dengan jantung berdebar kencang, aku berdiri di depan pintu ballroom. Aku memakai dress sederhana namun elegan berwarna merah bata, warna yang berani, tidak berkabung. Rara di sampingku, menggenggam tanganku erat. Siap? Bisiknya. Tidak, jawabku jujur. Tapi ayo. Kami masuk. Suasana riuh rendah langsung sedikit mereda begitu beberapa orang menyadari kehadiranku. Aku melihat wajah-wajah terkejut, iba, penasaran, dan beberapa yang sinis. Aku tersenyum tipis, anggukan kepala, terus berjalan seolah punya tujuan. Bu Rina, yang sedang berdiri di dekat meja utama, memandang ke arahku. Ekspresinya berubah dari riang menjadi kaku, lalu kembali menjadi senyum lebar yang palsu. Dia menyambar lengan Ana dan mulai berjalan mendekat. Dinda, tidak menyangka kamu datang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu, sambutnya, suaranya manis namun bermata pisau. Selamat, Bu. Selamat juga untuk Ana, ucapku, menyerahkan bungkusan hadiah kecil, sepasang kaos kaki bayi biasa. Tidak mewah, tidak personal. Ana tampak gugup, menatapku seperti melihat hantu. Terima kasih, Mbak Dinda. Dulu saya selalu bilang, Dinda itu kuat, lanjut Bu Rina, suaranya sengaja dikeraskan agar orang sekitar mendengar. Lihat, bisa hadir di acara mantan suami dengan begitu tegar. Semoga cepat mendapat jodoh lagi. Ya, yang bisa menerima segala kondisi. Kode untuk menerima wanita mandul, itu lagi. Aku merasakan darah mendidih, tapi senyumku tidak luntur. Terima kasih doanya, Bu. Kebahagiaan itu kan datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang penting sehat dan pikiran bersih, balasku, dengan nada tetap ramah namun mengandung tusukan halus. Ekspresi Bu Rina berkerut sepersekian detik. Dia tidak menyangka aku membalas. Dari kejauhan, aku melihat Rehan. Dia berdiri dekat bar, menatapku dengan ekspresi campur aduk, rasa bersalah, kaget, dan sesuatu yang mirip penyesalan. Aku mengalihkan pandangan. Dia bukan lagi urusanku. Kami harus pergi, masih ada janji kerja.
ucap Rara menyelamatkan, menarik lenganku perlahan. Sebelum pergi, aku tak sengaja mendengar bisikan dua wanita paruh baya di dekat pintu. Wajar Rehan cari yang baru. Lihat tuh, perut Ana sudah gede. Buktinya kan nyata. Iya, kasihan si Dinda. Tapi namanya juga takdir. Perempuan kan kodratnya mengandung. Kodrat, takdir. Kata-kata itu mengurungku seperti penjara. Tapi kali ini, aku tidak merasa terpenjara. Aku justru merasa bebas. Karena aku tahu, kebohongan tidak akan bertahan selamanya. Dan rahasia yang mereka sembunyikan jauh lebih besar daripada sekedar takdir. Di dalam taksi pulang, Rara memandangku. Kamu hebat. Tadi wajah Burina pas kamu bilang, pikiran bersih, itu priceless. Aku tersenyum kecil, lelah. Tapi aku masih penasaran. Ra, kehamilan Ana ini terlalu cepat. Dan ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Tadi di dekat mereka, aku melihat kartu tanda pasien dari RS Bunda Sejahtera terjatuh dari tas Ana. Aku lihat sekilas. Ada tulisan, golongan darah B, dan kata, konsultasi intensif. Rara mengerutkan kening. Memang kenapa? Rehan golongan darah O. Aku ingat karena dulu donor darah bersama. Kalau Ana golongan darah A atau O, mungkin tidak aneh. Tapi B. Kami terdiam. Rara yang mengambil jurusan biologi dulu, matanya membesar. White, O dan A tidak mungkin punya anak B. Itu mustahil secara genetika. Terdiam panjang dalam taksi yang melaju. Potongan teka-teki itu mulai berserakan. Kegerangan yang disengaja Burina, kehamilan Ana yang sangat cepat setelah pernikahan, dan sekarang, kemustahilan genetika ini. Kita harus cari tahu lebih banyak, bisikku, menatap keluar jendela. Awan gelap menggantung di langit, pertanda badai akan datang. Pameran si mertua hari ini bukanlah akhir. Itu justru awal dari runtuhnya topeng-topeng yang mereka kenakan. Dan aku, dengan luka yang sudah mulai mengering dan mata yang kini terbuka lebar, siap menyaksikan panggung sandiwara mereka jatuh satu persatu. Karma, kelihatannya, mulai berjalan dengan caranya yang pelan namun pasti. Dan aku akan menjadi saksi bisunya. Atau mungkin, tanpa kusadari, menjadi salah satu alatnya. Keberanianku menghadiri baby shower Ana ternyata berbuah pertahanan psikologis yang lebih kuat. Aku sudah melangkah masuk ke dalam arena mereka dan keluar dengan kepala tegak. Itu memberiku kekuatan kecil. Namun, pertanyaan tentang golongan darah B yang kulihat di kartu pasien itu tak berhenti mengusik pikiranku. Seperti dentang lonceng peringatan yang samar-samar di kejauhan. Beberapa minggu kemudian, Rara mendapatkan kabar bahwa sepupunya yang bekerja sebagai perawat di RS Bunda Sejahtera sedang cuti melahirkan. Dia mungkin bisa mengakses informasi, tapi harus hati-hati, kata Rara. Kami sepakat tidak akan membahayakan karir orang lain. Untuk saat ini, kami simpan saja kecurigaan ini. Hidupku berjalan dengan ritme baru yang lebih tenang. Aku bahkan mulai bisa menikmati kopi pagi di balkon kecil apartemen, merancang desain, tanpa bayangan Rehan dan keluarganya menghantui setiap jam. Tapi alam semesta, rupanya, punya rencana lain untuk mempertemukan jalan-jalan yang seharusnya sudah berpisah. Seorang teman kantor lama, Iwan, mengadakan pesta pernikahan di sebuah garden restoran yang megah. Aku dan Iwan cukup dekat dulu, dan meski aku ragu untuk bertemu banyak orang dari masa laluku, Rara meyakinkanku bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, sekaligus memperluas jaringan klien. Datang, cari koneksi, pamit cepat. Gak usah mikirin mereka, katanya. Aku memutuskan datang dengan dress hijau Tosca sederhana. Saat tiba, aku memilih duduk di meja paling belakang dekat taman, berharap bisa menghindari perhatian. Pesta berjalan meriah. Aku sempat mengobrol dengan beberapa mantan rekan kerja yang menyambutku dengan hangat tanpa banyak bertanya. Mereka paham etiket. Ketika aku berjalan ke bagian food station untuk mengambil dessert, tiba-tiba napasku tersangkut. Di seberang ruangan, dekat bar, berdiri Rehan dengan setelan jas abu-abu. Di sampingnya, Ana yang sudah semakin membesar. Perutnya tampak besar untuk usia kandungan yang seharusnya baru menginjak 7 bulan. Bersandar pada lengannya dengan gaun maternity berwarna pastel. Dan seperti bayangan yang tak pernah lepas,
Bu Rina dengan sari kebayanya yang mewah sedang asyik bercengkrama dengan sekelompok ibu-ibu. Sesekali melirik ke arah menantu dan calon cucunya dengan bangga. Aku berbalik cepat, berusaha menyelinap pergi. Tapi sudah terlambat. Dinda. Suara itu, masih sangat kukenal, membuat seluruh tubuhku kaku. Perlahan aku menoleh. Rehan berdiri beberapa langkah dariku, sendirian. Wajahnya menunjukkan kejutan yang tak terbendung. Rehan, ucapku datar. Selamat ya. Dia terlihat ingin mengatakan sesuatu, matanya memandangku dengan intensitas yang membuatku tidak nyaman, seperti memeriksa kerusakan pada barang yang pernah dimilikinya. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, suaranya rendah. Aku baik, jawabku singkat, mulai melangkah pergi. Dinda, tunggu. Tangannya terulur, hampir menyentuh lenganku, tapi aku menghindar. Aku ingin minta maaf. Untuk banyak hal. Saat itu, seperti skenario yang paling buruk, Bu Rina muncul. Dia menyelipkan lengannya pada Rehan dengan posesif. Oh, Dinda, kamu juga diundang? Bagus, bagus, ucapnya dengan senyum tipis. Matanya tajam menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga kaki, seolah mencari tanda-tanda kehancuran. Kamu terlihat segar. Terima kasih, Bu. Ana juga terlihat sangat sehat. Balasku, menatap langsung ke matanya. Senyum Bu Rina melebar, penuh kemenangan. Iya, alhamdulillah. Calon cucuku kuat. Sudah USG, laki-laki sempurna. Tidak seperti. Dia berhenti, membuat kalimatnya menggantung sengaja. Yah, kamu tahulah. Rehan menggeliat tidak nyaman. Ibu. Ah, iya. Maafkan Ibu, Dinda. Ibu tidak bermaksud. Tapi kamu juga harus ikhlas. Ya, lihat. Rehan sekarang bahagia. Kadang kita harus merelakan demi kebahagiaan orang yang kita cintai. Kata-katanya seperti racun yang dibungkus gula. Aku sudah muak. Aku mengangguk saja, berusaha mencari celah untuk pergi. Tapi Bu Rina belum selesai. Ana, sayang, kemari, panggilnya. Ana yang sedang berdiri tak jauh, melenggang perlahan mendekat. Perutnya memang sangat besar. Dia memandangku dengan ekspresi campur aduk. Takut, bersalah, dan sedikit arogan. Kamu belum congratulated Ana secara langsung kan, Dinda? Ayo sini, paksa Bu Rina, menarik tanganku dengan paksa untuk mendekatkan ke perut Ana. Sentuhan itu membuat jijik. Aku menarik tanganku kembali. Selamat, Ana, ucapku kaku. Terima kasih, Mbak Dinda, bisik Ana. Suaranya kecil. Matanya berkedip cepat, tidak berani menatapku lama. Ada sesuatu yang sangat tidak beres pada sikapnya. Bukan sekedar canggung bertemu mantan istri suaminya, tapi seperti ketakutan. Sekarang kan zaman modern, Dinda. Bu Rina terus berbicara, suaranya masih lantang agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. Banyak pilihan untuk wanita seperti kamu. Ada adopsi, atau mungkin bayi tabung dengan donor. Tapi ya, itu butuh biaya besar dan kemauan kuat. Yang penting jangan putus asa. Aku sudah diambang meledak. Rasanya ingin kusambar gelas wine dan kutuangkan ke wajah sok sucinya itu. Tapi sebelum aku bereaksi, sebuah suara dari belakangku menyela. Dinda, aku sudah cari kamu di mana-mana. Maaf, Rehan, Bu Rina. Dinda sudah janji ketemu klien penting di lobi dalam 10 menit. Kita harus pergi. Rara, malaikat penyelamatku. Dia dengan sigap menyelipkan tangannya di bawah lenganku. Maaf, kami permisi dulu, ucap Rara dengan senyum profesional, lalu menarikku pergi. Saat berbalik, aku masih bisa mendengar Bu Rina berbisik pada kelompoknya. Cukup keras untuk kudengar. Kasihannya. Mungkin sengaja cari klien di acara nikahan. Masa depannya suram sih, janda mandul. Aku menggigit bibir sampai terasa sakit. Rara menarikku keluar dari ballroom, menuju area taman yang lebih sepi. Breathe, Dinda. Breathe, katanya, memegangi bahuku. Gue pengen hajar dia. Rah, desisku, gemetar. Aku tahu. Tapi kamu sudah hebat bertahan. Sekarang kita pergi.
Kami berjalan cepat menyusuri koridor menuju lobi. Saat melewati area toilet wanita, tiba-tiba pintu terbuka dan Ana muncul, sendirian, wajahnya pucat. Dia terkejut melihat kami. "Oh, Mbak," ucapnya gugup. Rara dan aku berdiri di tempat. Untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. Lalu, tanpa kuduga, mata Ana berkaca-kaca. "Maaf," bisiknya tiba-tiba, nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu segitunya." Sebelum sempat kami menanggapi, dia berbalik dan bergegas masuk kembali ke dalam toilet, meninggalkan kami bingung. "Ada apa dengannya?" gumam Rara. Aku menggeleng. Tapi kejadian itu menguatkan kecurigaanku. Ada rahasia besar di sini. Dan saat kami berjalan menuju lobi, kebetulan lain terjadi. Dua wanita yang tampak seperti teman Ana sedang berdiri di dekat pintu keluar, asyik mengobrol. Mereka tidak menyadari kehadiran kami karena kami berada di balik sebuah pilar besar. Jadi akhirnya USG kemarin ketahuan juga. Tapi kata Ana, dia dan Rehan memutuskan untuk bilang usia kandungan dikurangi sebulan untuk hindari kecurigaan. Bisik salah satunya. "Memang berapa bulan sebenarnya?" Dia bilang awal bulan 8. Tapi dari perhitungan sendiri, harusnya baru 7, atau malah 6,5. Tapi gak usah banyak omong. Ya, Ana minta dirahasiakan. Soalnya kan mereka nikah baru 5 bulan lalu. Ya ampun, berarti hamil duluan dong. SHHH. Jangan keras-keras. Mereka berjalan pergi, meninggalkan aku dan Rara terpana di balik pilar. "Hamil duluan," gumamku. Dan mereka memalsukan usia kandungan. Dan tambah aneh lagi, Rara menambahkan, matanya berbinar. "Dengan golongan darah B yang mustahil berasal dari Rehan O. Dinda, ini bukan cuma hamil duluan. Ini." Kami saling memandang, sama-sama menyimpulkan kemungkinan yang mengguncang. Anak itu bukan anak Rehan. Kami hampir bersuara serempak. Kebenaran yang tadinya hanya berupa kecurigaan samar, kini mendapatkan bentuk yang lebih nyata. Aku berdiri di lobi hotel yang mewah, dengan musik pesta pernikahan masih terdengar samar-samar, tapi yang berkecamuk dalam kepalaku adalah badai yang jauh lebih besar. Mereka menceraikanku, mengusirku, menghinaku di depan banyak orang dengan tuduhan mandul. Sebuah tuduhan yang mungkin sengaja mereka ciptakan untuk menutupi sebuah rahasia. Bahwa Rehan yang mungkin punya masalah, atau bahkan, bahwa kehamilan Ana adalah hasil dari perselingkuhan yang terjadi bahkan sebelum perceraianku. Rasa sakit dan amarahku mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah keinginan membara untuk membongkar kebenaran. Mereka sudah memainkanku seperti boneka. Sekarang, giliranku untuk melihat bagaimana mereka menari di atas panggung kebohongan yang mereka bangun sendiri. "Ra," kataku, suaraku tiba-tiba sangat tenang. "Aku butuh semua bukti yang bisa kita kumpulkan. Mulai dari rekam medis Rehan dulu, sampai fakta tentang kehamilan Ana ini." Rara mengangguk, matanya juga berapi-api. "Aku ada ide. Sepupuku yang perawat itu cutinya habis minggu depan. Aku akan coba temui dia." Kami keluar dari hotel, meninggalkan gemerlap pesta dan kebohongan yang tersimpan rapi di dalamnya. Malam itu, langit cerah berbintang. Tapi di hatiku, telah lahir tekad yang gelap dan tak tergoyahkan. Mereka mengira aku adalah korban yang sudah kalah. Mereka tidak tahu, aku justru sedang mengumpulkan senjata-senjata yang suatu hari nanti akan menghancurkan istana kebohongan mereka, batu demi batu. Dan semua itu berawal dari sebuah kebetulan yang mencurigakan di sebuah pesta pernikahan. Kecurigaan yang berubah menjadi keyakinan itu membakar seluruh tubuhku. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah senyum puas Burina, wajah bersalah Ana, dan ekspresi Rehan yang terbelah. Potongan demi potongan mulai menyatu, membentuk gambaran yang jauh lebih keji dari yang pernah kubayangkan. Tapi kecurigaan tanpa bukti hanya akan jadi desas-desus. Aku butuh bukti konkret. Dan pikiran aku terus kembali pada satu hal. Berkas medis Rehan yang kulihat sekilas di lemari arsip rumah dulu. Keesokan harinya, aku menelepon Rara. "Ra, aku butuh masuk ke rumah itu." "Rumah mana?" "Rumahnya Rehan." Suara Rara terdengar ngeri di seberang telepon. "Dinda, kamu gak waras? Itu sudah rumah orang lain."
Ana tinggal di sana sekarang. Aku tahu. Tapi saat aku keluar, ada beberapa barang pribadi dan dokumenku yang masih tertinggal di ruang kerja kecil di lantai 2. Saat diusir, Bu Rina hanya membiarkanku mengambil dari kamar tidur. Aku punya hak atas barang-barang dan dokumen pribadiku. Kalau mereka menolak, kita minta dengan sopan dulu. Jika tidak, baru kita pakai cara lain. Rara menghela napas. Oke, aku temani kamu. Tapi kita harus punya strategi. Kapan? Hari Sabtu. Biasanya Bu Rina ada arisan di rumahnya sendiri. Rehan, dulu dia selalu main golf di Sabtu pagi. Ana, aku tidak tahu rutinitasnya. Sabtu pagi itu, jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Aku berdiri di depan pagar rumah yang dulu kutinggali, rumah yang kubangun bersama penuh cinta. Sekarang tampak asing dengan pot bunga baru dan gorden warna pastel di jendela utama. Rara memegangi lenganku. Kamu yakin? Aku mengangguk, menekan bel pagar. Suara deringnya seolah menggema di dalam kekosongan hatiku. Beberapa saat kemudian, Ana yang membuka pintu. Dia terlihat lelah, dengan rambut diikat sembarangan dan mengenakan daster longgar. Matanya membesar saat melihatku. Mbak Dinda. Selamat pagi, Ana, ucapku, berusaha tenang. Maaf mengganggu. Aku ingin mengambil beberapa barang dan dokumen pribadi yang masih tertinggal di ruang kerja lantai 2. Seharusnya tidak butuh waktu lama. Ana tampak gugup, melirik ke dalam rumah. Mas Rehan tidak di rumah. Dan saya tidak punya kunci ruang kerja. Hanya Mas Rehan yang punya. Itu aneh. Kenapa ruang kerja dikunci? Apa yang mereka sembunyikan? Bisa kamu telepon dia? Atau biarkan aku masuk sebentar. Mungkin ada barang di area lain yang bisa kuambil. Aku mencoba memasuki rumah, tapi Ana menghalangi dengan tubuhnya. Maaf, Mbak. Saya tidak bisa izinkan tanpa sepengetahuan suami saya atau Ibu Rina. Suaranya kecil namun tegas. Rasa takutnya pada Bu Rina jelas mengalahkan rasa bersalahnya padaku. Saat kami sedang berbicara di depan pintu, pandanganku tertarik pada sesuatu di meja kecil di lorong. Sebuah map berwarna coklat dengan stempel sebuah laboratorium medis terkenal. Namanya tidak terbaca, tapi aku yakin itu milik Rehan. Rara, yang melihat arah pandanganku, tiba-tiba berpura-pura pingsan. Aku pusing, bisa minta segelas air? Ucap Rara sambil memegangi keningnya, tubuhnya melorot mendramatisir. Ana panik. Oh, ya, tentu. Silakan masuk duduk sebentar. Rencana itu bekerja. Saat Ana bergegas ke dapur, aku melangkah cepat ke meja kecil dan membuka map itu. Jantungku berhenti berdetak. Isinya, hasil pemeriksaan sperma Rehan dari 2 tahun lalu. Lembar demi lembar kusoroti dengan mata cepat. Dan di sana, tercetak jelas dengan huruf-huruf yang tak mungkin salah baca. Hasil analisis semen. Volume, normal. Konsentrasi, di bawah nilai referensi. Motilitas, pergerakan sperma 15%, nilai normal 40. Morfologi, bentuk normal 5%, nilai normal 4. Kesimpulan, oligoasthenoterasinolalal berat. Kemungkinan menyebabkan infertilitas sangat tinggi. Disarankan konsultasi lebih lanjut dengan ahli andrologi dan mempertimbangkan metode reproduksi berbantu seperti IVF, ICSI. Di bagian bawah, ada catatan tangan dokter. Pasien menolak terapi dan meminta kerahasiaan penuh. Keluarga, ibu pasien, meminta salinan laporan dihilangkan. Dunia berputar. Selama ini mereka tahu. Mereka semua tahu bahwa Rehan yang punya masalah. Tapi mereka menyembunyikannya, menyalahkanku, mengusirku, menghancurkan hidupku demi menutupi aib mereka. Mbak Dinda. Aku menoleh. Ana berdiri di lorong dengan segelas air. Matanya penuh pertanyaan melihat map di tanganku. Tanpa kata, aku melipat lembaran itu dengan cepat dan menyimpannya di dalam tas. Ini dokumen pribadi suamimu yang penting. Aku akan berikan padanya langsung. Ana tampak bingung, tapi tidak berani protes. Rara yang sudah sadar, segera bangkit. Maaf merepotkan, Ana.
Kita pergi dulu. Terima kasih untuk airnya. Kami keluar dari rumah itu dengan langkah cepat, meninggalkan Ana yang masih berdiri bingung di pintu. Begitu masuk ke dalam mobil Rara, aku tak bisa menahan diri lagi. Tangisan dan amarah meledak sekaligus. Mereka tahu dari awal. Mereka sengaja menjadikanku kambing hitam. Rara memelukku erat. Tenang, Dint. Kita dapat buktinya. Sekarang kita punya senjata. Tapi tangisku bukan lagi tangisan sedih. Itu adalah tangisan kemarahan yang mendidih. Selama berbulan-bulan aku hidup dalam rasa malu, dalam keyakinan bahwa tubuhkulah yang gagal. Aku meragukan diri sendiri, membenci rahimku, mempertanyakan kewanitaanku. Dan semua itu adalah kebohongan yang dirancang dengan sengaja. Setelah tenang, aku memeriksa map itu lebih teliti. Ada dokumen lain di dalamnya. Resep obat peningkat kualitas sperma yang tidak pernah diambil, janji konsultasi dengan spesialis andrologi yang dibatalkan, dan, yang paling mengguncang, sebuah laporan psikologi singkat tentang Rehan yang menyebutkan penolakan kuat terhadap diagnosis, dipengaruhi tekanan keluarga, terutama ibu, untuk menjaga citra maskulinitas. Jadi intinya, simpul Rara dengan suara datar, Bu Rina tidak bisa menerima anaknya punya cacat seperti itu. Dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran dan menyalahkan kamu. Dan Rehan, si Mama Esbau, lebih memilih berbohong dan menceraikan istrinya daripada menghadapi kenyataan bahwa dirinya tidak jantan, sempurna. Dan mereka melakukannya dengan sempurna. Bisikku, menatap dokumen itu. Mereka bahkan mengatur sedemikian rupa sehingga semua orang, termasuk aku sendiri, percaya bahwa aku masalahnya. Tapi tunggu. Rara mengetuk jari di kemudi. Ini membuat kehamilan Ana semakin menarik. Kalau Rehan punya masalah seberat ini, kecil kemungkinan dia bisa membuahi Ana secara alami dalam waktu singkat. Apalagi mereka baru nikah 5 bulan lalu. Tapi kandungan Ana sudah 8 bulan, dan golongan darah B yang mustahil. Mata kami bertemu. Sebuah gambaran yang mengerikan mulai terbentuk. Kamu pikir Bu Rina tahu tentang kehamilan Ana yang bukan dari Rehan? Tanyaku. Rara mengernyit. Mungkin saja. Atau mungkin dia pura-pura tidak tahu, asal dapat cucu untuk tutupi aib anaknya. Tapi satu hal yang pasti, kita sekarang punya bukti bahwa tuduhan mandul ke kamu adalah fitnah. Dan kita punya bukti bahwa Rehan yang punya masalah. Aku memandang keluar jendela. Rumah-rumah mewah di kompleks itu terlihat tenang, damai. Tapi di balik dinding-dindingnya, berapa banyak kebohongan yang tersimpan? Berapa banyak wanita yang menjadi korban demi menjaga gengsi keluarga? Aku tidak mau membalas dengan cara yang sama keji seperti mereka, ucapku pelan. Tapi kebenaran ini harus keluar. Mereka tidak berhak hidup tenang setelah menghancurkan hidupku. Bagaimana caranya? Konfrontasi langsung? Kirim dokumen ini ke keluarga besar mereka? Posting di media sosial? Tanya Rara. Aku menggeleng. Tidak. Itu akan membuatku sama rendahnya dengan mereka. Dan akan terlihat seperti balas dendam buta. Aku menarik napas panjang. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul. Kita simpan dulu bukti ini. Dan kita cari tahu lebih banyak tentang kehamilan Ana. Siapa tahu, mungkin kebenaran tentang ayah sebenarnya dari bayi itu akan muncul dengan sendirinya. Rara mengangguk. Aku akan hubungi sepupuku yang perawat minggu depan. Dia mungkin bisa bantu kita mengakses data rekam medis Ana di RS Bunda Sejahtera. Dalam perjalanan pulang, hatiku terasa aneh. Ada kepuasan karena akhirnya menemukan kebenaran, tapi juga ada kepedihan yang lebih dalam karena tahu betapa hancurnya orang yang pernah kucintai itu. Rehan bukan hanya pengkhianat, dia juga korban. Korban dari ibunya sendiri yang lebih mementingkan gengsi daripada kebahagiaan anaknya. Tapi itu tidak memaafkannya. Tidak sama sekali. Malam itu, aku menyimpan dokumen berharga itu di dalam brankas kecil yang baru kubeli. Ini adalah senjataku. Bukti yang suatu hari nanti akan kubuka saat waktu yang tepat tiba. Dan waktu itu, aku yakin, tidak akan lama lagi. Karena rahasia sebesar ini terlalu berat untuk dipikul oleh pundak-pundak yang rapuh. Suatu hari, menara kartu mereka akan roboh. Dan aku akan ada di sana,
Bukan untuk menendang mereka yang sudah terjatuh, tapi untuk memastikan bahwa kebenaran akhirnya terkuak di bawah terang matahari. Jejak medis yang tersembunyi itu telah kubuka. Sekarang, aku hanya perlu bersabar dan menunggu saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum alam, bahwa setiap kebohongan, pada akhirnya, akan terungkap. 2 hari setelah menemukan dokumen rahasia Rehan, pikiranku masih berpusar. Bukti fisik itu ada di tanganku, tapi rasanya seperti memegang bom waktu. Aku tidak tahu cara meledakannya tanpa melukai diriku sendiri dalam prosesnya. Kemudian, di suatu Kamis sore, ketika aku sedang menyelesaikan desain logo untuk klien baru, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, dengan Dinda? Suara perempuan di seberang terdengar profesional namun agak gugup. Iya, ini saya. Dengan siapa? Ini Dr. Farida dari RS Bunda Sejahtera. Saya spesialis kandungan dan pernah menangani Anda beberapa tahun lalu saat Anda konsultasi program hamil. Aku langsung duduk tegak. Jantung berdegup kencang. Iya, dokter. Saya ingat. Ada yang bisa saya bantu? Ada jeda singkat, seolah Dr. Farida sedang mempertimbangkan kata-katanya. Ini agak sensitif, Bu Dinda. Bisakah kita bertemu langsung? Saya rasa ada beberapa hal terkait rekam medis Anda yang perlu kita bicarakan. Ini menyangkut etik dan profesi saya. Suaranya serius. Aku langsung setuju. Kami membuat janji di sebuah kafe tenang di pusat kota. Esok harinya. Kafe itu nyaman, dengan aroma kopi sangrai dan musik jazz instrumental yang pelan. Dr. Farida sudah duduk di sudut ketika aku tiba. Perempuan parubaya dengan kacamata frameles dan ekspresi wajah yang bijak namun tegang. Terima kasih sudah mau bertemu, Bu Dinda, ujarnya, berjabat tangan dengan erat. Maaf mengundang secara tiba-tiba. Tapi ini sudah mengganggu hati nurani saya cukup lama. Kami memesan minuman. Setelah pelayan pergi, Dr. Farida langsung membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map berlabel rahasia medis. Beberapa bulan yang lalu, rumah sakit kami melakukan audit internal menyeluruh setelah ada keluhan dari pasien lain tentang pelanggaran kerahasiaan. Dalam proses itu, kami menemukan anomali dalam berkas Anda. Dia membuka map dan mengeluarkan salinan berkas medisku. Menurut catatan, Anda didiagnosis dengan faktor wanita tidak spesifik dan direkomendasikan terapi hormon intensif. Aku mengangguk, ingat akan diagnosis itu yang disampaikan Bu Rina padaku dulu. Iya, tapi saya tidak pernah merasa diperiksa secara menyeluruh untuk diagnosis seberat itu. Itulah masalahnya. Dr. Farida menatapku tajam. Saya yang memeriksa Anda waktu itu. Hasil USG, HSG, dan tes hormon Anda semua dalam batas normal. Tidak ada indikasi infertilitas dari pihak Anda. Diagnosis seharusnya adalah unexplained infertility, yang mengharuskan pemeriksaan pasangan, bukan faktor wanita. Darahku seolah membeku. Jadi, diagnosis itu dipalsukan. Tidak tepatnya dipalsukan, tapi dimanipulasi. Dr. Farida mengambil napas dalam-dalam. Setelah kunjungan Anda, saya mendapat panggilan dari manajemen RS. Ada tekanan dari pihak keluarga suami Anda, khususnya dari ibu mertua Anda, Bu Rina, yang memiliki koneksi kuat dengan salah satu pemegang saham rumah sakit. Mereka meminta penyesuaian diagnosis untuk kepentingan keluarga. Aku bisa merasakan amarah mulai mendidih lagi. Dan Anda setuju? Tanyaku, tak bisa menyembunyikan nada menuduh. Dr. Farida menunduk, wajahnya dipenuhi penyesalan. Saya menolak keras. Saya ancam akan melaporkan pelanggaran etik ini. Tapi dia menghela napas berat. Saya mendapat surat peringatan dan ancaman pemecatan. Saat itu, suami saya sedang sakit berat dan butuh biaya pengobatan besar. Saya terjepit. Akhirnya, atasannya saya yang mengubah diagnosis tanpa sepengetahuan saya dan menandatanganinya atas nama saya. Air matanya menggenang. Saya tahu ini tidak bisa dimaafkan. Saya telah membiarkan profesi dan sumpah saya dinodai. Setelah suami saya sembuat dan situasi finansial membaik, saya memutuskan untuk membongkar ini. Saya sudah melaporkan kejadian ini ke Komite Etik Kedokteran.
dan atasan saya yang terlibat sudah diskors. Tapi satu hal yang masih mengganjal. Anda berhak mengetahui kebenaran. Dan Anda berhak atas permintaan maaf saya yang tulus. Dia menunduk dalam-dalam. Aku duduk terdiam, memproses semua ini. Rasa marahku pada Dr. Farida perlahan mereda, digantikan oleh pengertian. Dalam sistem yang korup, kadang orang baik terjepit. Lalu, tentang suami saya, mantan suami saya, tanyaku perlahan. Apakah dokter tahu tentang kondisinya? Dr. Farida mengangkat kepala, matanya berbinar. Itu bagian lain dari teka-teki. Tidak lama setelah insiden dengan berkas Anda, suami Anda, Mas Rehan, datang sendiri untuk konsultasi. Tanpa sepengetahuan Anda atau ibunya. Dia ingin tes kesuburan diam-diam. Aku terkesiap. Dan hasilnya sangat buruk. Oligoasthenoterasinolalalalalal berat. Kemungkinan memiliki anak secara alami hampir nol. Saat saya sampaikan, dia sangat terpukul. Dia meminta kerahasiaan total. Tapi beberapa hari kemudian, ibunya datang ke rumah sakit dengan marah-marah, menuntut semua salinan hasil tes dihancurkan dan mengganti dengan laporan normal. Lagi-lagi, tekanan dari atas. Jadi mereka tahu, gumamku. Mereka tahu dari awal. Ya, dan sayangnya, Dr. Farida melanjutkan, dengan suara lebih rendah, belakangan ini, ada nama baru yang masuk ke daftar pasien saya. Anastasia Putri, istri baru Mas Rehan. Aku mendekatkan diri. Dokter menanganinya. Iya, dan sejak pertama kali memeriksa, ada hal-hal yang tidak konsisten. Pertama, usia kehamilan tidak sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Kedua, ada permintaan khusus dari keluarga untuk menyesuaikan usia kehamilan dalam catatan medis. Ketiga, Dr. Farida menatapku tajam. Dari tes darah rutin, golongan darah janin yang terdeteksi melalui NIP test adalah B. Sementara Rehan O dan Ana A, lengkapku. Dr. Farida mengangguk, kagum. Anda sudah mengetahuinya. Secara genetika, itu mustahil. Saya sudah menyampaikan hal ini pada mereka secara halus. Respon Burina, menarik. Dia tidak terkejut. Hanya bilang, dokter tidak perlu khawatirkan hal teknis seperti itu. Yang penting ibu dan bayi sehat. Seperti sudah tahu dan menerima. Jadi Burina mungkin tahu anak itu bukan cucu kandungnya. Tapi dia terima saja asal bisa pamer punya cucu. Tanyaku, masih sulit mempercayai kedalaman kepalsuan ini. Sepertinya begitu. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan. Dr. Farida menurunkan suaranya hingga hampir berbisik. Dalam pemeriksaan terakhir, Ana menunjukkan tanda-tanda tekanan mental berat. Saat saya tanya, dia menangis dan berkata, "Saya terjebak, dokter. Saya hanya ingin anak saya punya nama baik. Saya curiga ada pemaksaan dalam pernikahan ini." Puzzle itu semakin lengkap. Kebenaran yang lebih keji dari yang kubayangkan. Dokter, apa yang harus saya lakukan dengan semua informasi ini? Tanyaku, merasa kewalahan. Dr. Farida menutup mapnya. Sebagai dokter, saya sudah memenuhi kewajiban dengan melaporkan pelanggaran etik. Sebagai manusia, saya sudah meminta maaf pada Anda. Sekarang, terserah Anda. Bukti-bukti medis asli ada di tangan saya. Jika Anda perlu untuk proses hukum atau membuka kebenaran pada keluarga, saya siap menjadi saksi. Mengapa dokter mau mengambil risiko seperti ini? Karir dokter bisa hancur. Dia tersenyum getir. Karir saya sudah ternoda saat saya diam dulu. Sekarang, saya ingin tidur nyenyak lagi. Dan saya percaya, kebenaran harus menang. Terutama untuk korban seperti Anda. Kami berbicara lebih lanjut tentang detail teknis. Dr. Farida memberiku salinan semua dokumen asli, hasil labku yang normal, hasil lab Rehan yang buruk, dan catatan medis Ana yang penuh pertanyaan. Dia juga memberiku kontak pengacara yang berspesialisasi dalam hukum kesehatan dan kekerasan psikologis. Saat kami berpisah, Dr. Farida memegang tanganku. Bu Dinda, yang mereka lakukan pada Anda adalah bentuk kekerasan psikologis dan medis. Anda tidak sendiri. Dan Anda tidak bersalah. Kata-kata itu,
yang diucapkan dengan tulus oleh seorang profesional yang hampir tidak kukenal, membuat air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada seorang otoritas yang membenarkan perasaanku, yang mengakui bahwa aku adalah korban. Pulang ke apartemen, aku menyimpan dokumen baru itu di berangkas bersamaan dengan yang sudah kudapatkan. Kini, aku punya bukti dari dalam sistem itu sendiri. Aku punya saksi yang kredibel. Malam itu, aku duduk di balkon, memandangi lampu kota. Aku memegang segelas teh hangat, tapi pikiranku jauh. Dulu, aku hanya ingin keadilan sederhana, pengakuan bahwa aku tidak mandul. Sekarang, aku menyadari permainannya jauh lebih besar. Ini tentang sebuah keluarga yang begitu terobsesi dengan citra sehingga mereka merusak hidup orang lain, memanipulasi sistem medis, dan bahkan mungkin memaksa seorang perempuan muda untuk mengurus bayi yang bukan dari menantu mereka, hanya demi menjaga kebohongan. Dan di tengah semua itu, ada Rehan. Pria yang kucintai dulu, yang ternyata begitu lemah sehingga membiarkan ibunya menghancurkan hidupnya, dan hidupku. Aku mengambil ponsel dan membuka galeri foto. Ada gambar usang, Rehan dan aku di pantai, tersenyum bahagia. Apakah pria dalam foto itu tahu bahwa ibunya akan melakukan semua ini? Apakah dia setuju sejak awal? Atau hanya terjebak seperti Ana? Rasa marahku pada Rehan masih membara. Tapi ada juga rasa iba yang tak diundang. Dia adalah korban juga, meski pilihannya membuatnya menjadi pelaku. Esok hari, aku akan menemui pengacara yang direkomendasikan Dr. Farida. Aku tidak lagi sekadar ingin membela nama baikku. Sekarang, aku ingin pertanggungjawaban. Untuk manipulasi medis. Untuk fitnah. Untuk penderitaan psikologis yang mereka timpakan padaku. Dan yang terpenting, aku ingin memastikan bahwa kebenaran tentang anak yang belum lahir itu diketahui. Anak itu berhak tahu asal-usulnya yang sebenarnya. Dan Ana, meski aku marah padanya karena mengambil posisiku, mungkin juga membutuhkan pertolongan. Perjalanan ini tidak lagi tentang balas dendam pribadi. Ini tentang mengungkap kebusukan yang telah berakar begitu dalam, sehingga membutuhkan cahaya kebenaran yang terang benderang untuk membersihkannya. Pengakuan dokter itu bukan akhir. Itu justru awal dari sebuah pertempuran yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah itu, aku merasa tidak sendirian. Aku punya kebenaran di pihakku. Dan itu, kurasa, adalah senjata terkuat yang bisa dimiliki siapapun. Dokumen dari Dr. Farida terasa seperti bara panas di tanganku. Tidak lagi hanya soal membuktikan aku tidak mandul. Ini tentang sistemik, tentang kebohongan berlapis yang direncanakan dengan sangat rapi. Aku tidak bisa lagi diam. Namun, rasa marah yang buta telah berubah menjadi sesuatu yang lebih terfokus, lebih dingin. Rasa sakit masih ada, tapi telah membeku menjadi tekad baja. Ini bukan lagi tentang Dinda yang tersakiti. Ini tentang memastikan mereka yang memanipulasi, berbohong, dan menghancurkan hidup orang lain untuk menjaga gengsi, tidak bisa melakukannya lagi, kepadaku atau kepada siapapun. Pertemuan dengan pengacara, Bu Siska, memperjelas jalan hukumku. Dia seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun, dengan mata tajam dan cara bicara yang lugas. Kasus Anda kompleks, Bu Dinda, ujarnya setelah memeriksa semua dokumen selama 1 jam penuh. Kita bisa menempuh beberapa jalur. Pertama, gugatan perdata untuk pencemaran nama baik dan ganti rugi psikologis. Fakta bahwa mereka menyebarkan informasi palsu tentang kesehatan reproduksi Anda ke banyak pihak sangat merugikan. Kedua, laporan pidana untuk pemalsuan dokumen medis dan konspirasi. Ini akan melibatkan RS Bunda Sejahtera dan keluarga mantan suami Anda. Ketiga, dia menatapku. Kita bisa gunakan pendekatan negosiasi dengan ancaman gugatan. Kadang, pengakuan dan permintaan maaf publik lebih membebaskan bagi korban daripada proses hukum yang panjang. Aku menghela napas. Saya tidak ingin uang mereka, Bu Siska. Saya juga tidak ingin mereka masuk penjara, meski mungkin pantas. Yang saya inginkan adalah kebenaran. Agar semua orang yang memandang rendah saya, yang menganggap saya wanita gagal, tahu bahwa tuduhan itu adalah fitnah. Agar mereka yang memuja Bu Rina dan menyepelekan saya, tahu bahwa dia adalah manipulator. Dan aku berhenti sejenak.
agar Ana dan anaknya yang belum lahir tidak terus hidup dalam kebohongan. Bu Siska tersenyum tipis, penuh pengertian. Maksud Anda, tujuan utamanya adalah restorasi reputasi dan pengungkapan kebenaran. Ya, tapi dilakukan dengan cara yang elegan. Saya tidak ingin terlihat seperti wanita kesepian yang sakit hati membalas dendam. Baik, mari kita buat rencana bertahap. Dan kita harus cermat memilih waktu yang tepat. Seminggu setelah pertemuan dengan Bu Siska, aku mendapat kabar dari Rara. Sepupunya yang perawat, Dewi, sudah kembali bekerja dan bersedia bertemu. Kami bertemu di sebuah warung kopi sederhana jauh dari rumah sakit. Dewi, perempuan muda dengan wajah lelah namun mata yang penuh semangat, langsung membuka laptopnya. Saya sudah akses file Anastasia Putri, bisiknya, mengetik sesuatu. Ini melanggar etik, tapi setelah dengar cerita Rara, saya rasa ini untuk kebaikan yang lebih besar. Layar laptopnya menunjukkan rekam medis lengkap Ana. Aku membaca dengan hati berdebar. Usia kehamilan saat pertama periksa, 12 minggu, berdasarkan USG. Tanggal periksa pertama, 5 Maret, aku menghitung cepat. Jika hamil 12 minggu di awal Maret, berarti pembuahan terjadi sekitar awal Desember. Aku diusir akhir November. Rehan menikah dengan Ana pertengahan Februari. Jadi, Ana sudah hamil sebelum pernikahan, bahkan sebelum perceraianku resmi. Catatan konsultasi 1. Pasien datang dengan ibu mertua. Tekanan darah tinggi, stres. Menyatakan ingin merahasiakan usia kehamilan sebenarnya. Permintaan dari keluarga untuk mencatat usia kehamilan lebih muda. Catatan konsultasi 2, hasil NIPT, janin sehat, golongan darah B. Diskusi dengan pasien dan keluarga tentang ketidakcocokan golongan darah dengan suami. Oh. Ibu mertua menyatakan, tidak penting, yang penting bayi sehat. Suami pasien tampak pasif. Catatan konsultasi psikologis, dirujuk oleh Dr. Farida. Pasien menunjukkan tanda-tanda depresi antenatal. Mengaku merasa terjebak. Menyatakan hubungan dengan ayah biologis bayi sudah putus sebelum menikah. Pernikahan saat ini dirasa sebagai jalan keluar untuk memberi nama pada bayi. Merasa tertekan oleh harapan keluarga mertua. Aku menutup mulut, menahan gejolak emosi. Jadi, benar. Ana hamil dari mantan pacarnya. Bu Rina dan Rehan tahu. Tapi mereka memilih untuk melanjutkan sandiwara ini. Semua demi, apa? Agar Rehan terlihat jantan? Agar Bu Rina bisa pamer cucu? Ada lagi, Dewi membuka file lain. Ini hasil lab Rehan dari 2 tahun lalu yang hilang dari sistem utama, tapi ada di arsip cadangan. Hasilnya sama dengan yang kudapatkan di map, diagnosis infertilitas berat. Jadi, mereka tidak hanya memfitnah saya. Gumamku, suaraku serak. Mereka juga memaksa seorang perempuan muda untuk mengubur kebenaran tentang anaknya, dan memaksa seorang pria untuk mengakui anak yang bukan darah dagingnya sebagai miliknya. Rara mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ini sakit, Dint. Mereka semua korban dalam siklus kebohongan Bu Rina. Tapi mereka juga pelaku karena membiarkannya. Aku memandang kedua perempuan ini. Aku punya bukti. Aku punya saksi. Sekarang, aku perlu strategi. Malam itu, di apartemenku, aku menyusun rencana dengan Rara. Kita lakukan bertahap, kataku, menulis di papan tulis kecil. Tahap 1, pengungkapan internal. Kita beri mereka kesempatan untuk mengaku sendiri pada keluarga besar mereka. Caranya? Tanya Rara. Kita kirim paket anonim berisi salinan semua bukti, hasil lab Rehan, catatan medis Ana dengan tanggal kehamilan sebenarnya, dan diagnosa asli saya yang normal, ke semua anggota keluarga besar, termasuk Om dan Tante Rehan yang selama ini memandang rendah saya. Tapi kita beri waktu. Kita kirim dengan surat yang isinya, kebenaran akan membebaskan. Beri mereka kesempatan untuk jujur sebelum dunia tahu. Rara mengernyit. Berisiko. Mereka bisa menghancurkan bukti dan menyerang balik. Makanya ada tahap 2, pengungkapan terbatas. Jika setelah 2 minggu tidak ada pengakuan, kita kirim bukti yang sama ke grup WhatsApp keluarga besar, plus bukti tekanan Bu Rina ke rumah sakit dari Dr. Farida.
Letakkan fakta-fakta saja, tanpa komentar emosional. Dan tahap 3. Tahap 3 hanya jika mereka masih membungkam atau menyerang balik, pengungkapan publik. Bu Siska akan menggelar konferensi pers kecil. Kita tidak akan menyebut nama Ana untuk melindunginya. Fokus pada manipulasi medis, fitnah, dan tekanan psikologis oleh keluarga berpengaruh. Biarkan media yang memberitakan. Kamu siap jadi sorotan publik? Tanya Rara khawatir. Aku menarik napas. Tidak. Tapi jika itu satu-satunya cara agar kebenaran terungkap dan mereka berhenti menghancurkan hidup orang lain, aku harus siap. Rencana itu tampak berat. Tapi aku merasa ini adalah tanggung jawab moral. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk Ana yang terjebak, untuk bayi yang akan lahir tanpa tahu identitas ayahnya yang sebenarnya, bahkan untuk Rehan yang hidup dalam kebohongan yang diciptakan ibunya sendiri. Sebelum memulai, ada satu hal yang harus kulakukan, memberi peringatan pada Rehan. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena dia pernah menjadi bagian hidupku. Dan karena dia mungkin adalah orang yang paling menderita dalam semua ini, terjepit antara kebenaran dan ibunya. Aku mengiriminya pesan singkat, pertama kali setelah berbulan-bulan. Rehan, kita perlu bicara. Sangat penting. Bukan tentang kita, tapi tentang kebenaran yang akan membebaskanmu juga. Jika kamu tidak mau ketemu, pesan ini adalah peringatan terakhir. Ibu tidak bisa menyembunyikan kebohongan selamanya. Aku punya semua bukti. Beri aku alasan untuk tidak membukanya. Pesan itu terkirim pukul 9 malam. Pukul 11, dia membalas. Di mana? Pertemuan kami diatur di sebuah taman publik yang netral. Keesokan harinya, aku datang dengan ditemani Rara dari kejauhan, untuk keselamatan dan dukungan moral. Rehan datang sendirian. Dia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Lingkaran hitam di bawah mata, bahu yang sedikit membungkuk. Dia duduk di bangku di seberangku. Dinda, ucapnya, suaranya parau. Rehan, pesanmu, maksudnya apa? Aku mengeluarkan kopi dari tas dan meletakkannya di antara kami. Aku tahu, Re. Aku tahu semuanya. Hasil labmu yang menunjukkan infertilitas berat. Tekanan ibumu ke rumah sakit untuk mengganti diagnosaku. Kehamilan Ana yang sebenarnya sudah dimulai sebelum pernikahan kalian. Golongan darah bayi yang B. Wajahnya pucat seketika. Tangannya gemetar. Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Ketakutan yang begitu dalam, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Bagaimana kamu? Aku punya semua dokumen asli dan saksi dari dalam rumah sakit, termasuk dokter Farida yang siap bersaksi. Dia memegangi kepalanya, tubuhnya berguncang. Untuk beberapa saat, aku pikir dia akan menangis. Tapi dia hanya terdiam, napasnya tersengal-sengal. Kamu akan menghancurkan kami? Tanyanya akhirnya, suaranya hancur. Bukan aku yang menghancurkan, Rehan. Kebohongan yang kalian bangun itulah yang akan menghancurkan kalian. Aku hanya ingin kebenaran. Apa yang kau inginkan? Uang? Aku bisa beri. Aku tidak mau uangmu, potongku, suaraku sedikit meninggi. Aku ingin pengakuan. Aku ingin ibumu berhenti menghinaku di depan orang-orang. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku tidak mandul. Dan yang terpenting, aku ingin Ana dan anaknya terbebas dari kebohongan ini. Anak itu berhak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Tidak bisa. Dia berbisik keras, panik. Ibu tidak akan bisa terima. Aib keluarga, reputasi ayah di dunia usaha. Dan reputasiku? Hidupku? Apa yang ibu lakukan padaku bukan sekadar aib, Rehan. Itu kejahatan. Dia menatapku lama. Dan di matanya, untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang tulus. Bukan penyesalan karena ketahuan, tapi penyesalan karena menyakiti. Aku tahu, Dinda. Aku tahu yang ibu lakukan salah. Tapi aku tidak punya pilihan. Saat aku tahu kondisiku, aku hancur. Ibu bilang, tidak ada yang perlu tahu. Cukup cari istri baru yang bisa menutupi. Aku lemah. Aku takut dilihat sebagai laki-laki tidak lengkap. Air matanya akhirnya jatuh.
Dan saat Ana datang, sudah hamil. Ibu bilang itu anugerah. Solusi sempurna. Aku punya istri, punya anak, tanpa harus mengaku impotensi di depan dunia. Jadi kamu memilih menjadi ayah palsu untuk anak orang lain, daripada mengakui kebenaran tentang dirimu sendiri. Dia mengangguk, malu. Aku pengecut, Dinda. Lebih pengecut dari yang pernah kau bayangkan. Hati perih mendengarnya. Pria yang dulu kukagumi karena kekuatan dan integritasnya, ternyata rapuh seperti kaca. Aku beri kamu dan keluargamu 2 minggu, kataku akhirnya, suaraku tegas. 2 minggu untuk mengumpulkan keluarga besar dan mengaku sendiri. Jika tidak, aku yang akan melakukannya. Dengan semua bukti yang aku punya. Dan Ana? Anak itu. Mereka korban seperti aku. Mereka akan kulindungi. Tapi kebenaran tentang ayah anak itu harus keluar. Untuk kebaikan mereka juga. Rehan mengangguk pelan. Dia bangkit, tubuhnya goyah. Aku akan coba bicara pada ibu. Tapi dia tidak akan mendengarkan. Dia harus mendengarkan. Karena alternatifnya adalah kehancuran total. Dia pergi dengan langkah gontai. Melihatnya, aku tidak merasa menang. Justru sedih. Inilah buah dari sebuah kebohongan. Semua orang terluka, tidak ada yang menang. Rara mendekat, memeluk bahuku. Kamu kuat, Din. Lebih kuat darinya. Aku tidak ingin harus kuat seperti ini, bisikku. Tapi hidup tidak selalu memberi kita pilihan. 2 minggu. Aku menunggu. Sambil menunggu, aku menyiapkan semua dokumen, mengatur strategi dengan Bu Siska, dan, yang paling penting, mencoba menghubungi Ana secara diam-diam. Aku kirim pesan ke nomor yang kudapatkan dari Dewi. Ana, ini Dinda. Aku tahu kondisimu. Aku tidak marah padamu. Aku ingin membantumu dan anakmu keluar dari kebohongan ini. Jika kamu butuh teman bicara atau bantuan hukum, aku di sini. Tidak ada yang akan kau judikan. Dia tidak membalas. Tapi aku tahu pesan itu sudah dibaca. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan berperang dengan emosi, tapi dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan. Kebenaran adalah senjataku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Karena apapun yang terjadi nanti, aku sudah berada di pihak yang benar. Rencana pembalasan ini tidak lagi tentang membalas dendam. Ini tentang pemulihan. Pemulihan namaku, pemulihan kebenaran, dan mungkin, hanya mungkin, pemulihan bagi mereka yang cukup berani untuk menghadapi kenyataan pahit yang selama ini mereka hindari. 2 minggu yang kuberikan pada Rehan berlalu tanpa kabar. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada pengakuan pada keluarga besar. Hanya kesunyian yang tegang. Sepertinya, Bu Rina masih berkuasa penuh dan memilih untuk membungkam. Sementara itu, waktu untuk Ana semakin dekat. Menurut informasi dari Dewi, tanggal perkiraan lahir berdasarkan usia kehamilan sebenarnya adalah akhir minggu ini. Aku memutuskan untuk tidak melakukan apapun hingga bayi lahir. Peperangan ini tidak perlu melukai seorang bayi yang tak bersalah di detik-detik pertama kehidupannya. Kelahiran itu terjadi di RS Bunda Sejahtera, seperti yang telah dijadwalkan. Aku tahu dari postingan Bu Rina yang meledak-ledak di media sosial, foto dia dengan seragam biru rumah sakit, tersenyum lebar di depan kamar bersalin, dengan caption, menunggu dengan hati berdebar kedatangan sang pewaris. Doakan semuanya lancar. Ratusan ucapan selamat membanjiri kolom komentar. Keluarga, teman, bahkan kolega bisnis. Dunia mereka tampak begitu sempurna. Hingga sebuah kabar aneh mulai beredar dari mulut ke mulut. Rara meneleponku, suaranya berbisik seolah takut terdengar. Dinda, sepupuku Dewi di rumah sakit bilang, ada keanehan saat pengambilan darah bayi untuk tes rutin. Keanehan apa? Petugas lab yang mengambil sampel bilang ke Dewi, loh, kok bayi baru lahir golongan darahnya A? Padahal dari catatan orang tua harusnya B atau O. Aku terkesiap. A? Tapi katanya dari NIP tes golongan darah janin B. Iya, makanya aneh. Dewi cek ulang catatan. Hasil NIP memang menunjukkan B, tapi tes darah langsung setelah lahir menunjukkan A. Dan yang lebih aneh,
Permintaan tes golongan darah untuk bayi itu dibatalkan oleh atasan atas permintaan keluarga. Jadi mereka mencoba menutupi ketidakcocokan lagi, gumamku. Golongan darah A pada bayi dari orang tua dengan O dan A memang mustahil. Tapi jika salah satu orang tua memiliki gen langka atau ada kesalahan, atau kemungkinan lain, bahwa ayah biologisnya memiliki golongan darah yang berbeda. Ada lagi, lanjut Rara. Dewi bilang, saat bayi dibawa ke ruang perawatan, Bu Rina dengan sangat posesif mengawasi setiap petugas yang mendekat. Bahkan menolak pemeriksaan rutin tertentu. Seperti takut sesuatu terbongkar. Potongan teka-teki semakin banyak. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah reaksi Rehan. Dalam semua foto yang diposting, Rehan terlihat hampa. Dia tersenyum, tapi matanya kosong. Dalam satu foto di mana dia menggendong bayi yang dibungkus selimut biru, tangannya terlihat kaku, seperti memegang benda asing, bukan anaknya sendiri. Komunitas mereka yang kecil dan tertutup mulai berbisik. Seorang teman keluarga yang juga dokter anak, tanpa menyebut nama, menulis status ambigu. Dalam dunia medis, konsistensi data adalah kunci. Ketika ada ketidaksesuaian, biasanya ada yang disembunyikan. Kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Status itu langsung dihapus setelah beberapa jam, tapi sudah di-screenshot oleh banyak orang, termasuk Rara. Aku memutuskan untuk memulai tahap 2 dari rencanaku, pengungkapan terbatas. Dengan bantuan Bu Siska, kami menyusun sebuah paket digital yang berisi 1. Salinan hasil lab Rehan yang menunjukkan infertilitas berat, dengan nama disembunyikan, hanya inisial. 2. Catatan medis yang menunjukkan perubahan diagnosis paksa pada pasien perempuan, inisial D. 3. Garis waktu yang menunjukkan kehamilan terjadi sebelum pernikahan, berdasarkan catatan USG asli. 4. Analisis genetika sederhana yang menunjukkan kemustahilan golongan darah tertentu dari kombinasi orang tua tertentu. 5. Pernyataan dari Dr. Farida, tanpa nama lengkap, hanya seorang dokter di RS Bunda Sejahtera, tentang tekanan untuk memanipulasi rekam medis. Paket ini kami kirim ke grup WhatsApp keluarga besar Rehan yang beranggotakan 30 orang. Semua om, tante, sepupu, dan anggota keluarga yang selama ini menjadi pendukung setia Bu Rina. Nak, ditodong mau diculik, jawab Aska, terengah-engah. Tolong, saya perlu telepon. Bapak itu memberikannya ponselnya. Dengan tangan gemetar, Aska mengeluarkan kartu nama dari sepatunya. Ia menekan nomor itu. Tung, tung. Setiap dering terasa seperti satu abad. Akhirnya, suara itu diangkat. Halo. Suara Pak Wibowo, terdengar tegas namun lelah. Pak Wibowo, ini Aska. Suaranya bergetar tak terkendali. Saya butuh bantuan. Mereka mau paksa saya jadi mata-mata buat jebak Bapak. Mereka ancam saya. Saya kabur. Sekarang di warung. Saya tidak tahu di mana. Aska. Suara di seberang menjadi tegas dan penuh perhatian. Tenang. Katakan ciri-ciri sekitar kamu. Ada warung Padang, dekat jalan raya. Saya lari dari gudang tua di jalan Rawa Pening. Tetaplah di sana. Jangan kemana-mana. Saya kirim orang saya. Mereka akan menjemputmu. Telepon ini tetap menyala. Ya, Pak. Aska, dengarkan baik-baik. Kamu aman sekarang. Saya akan melindungimu. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Percayalah pada saya. Ada sesuatu dalam suara itu. Sebuah kelembutan, sebuah kepastian, sebuah perlindungan yang tulus, yang membuat Aska akhirnya menyerah. Air matanya tumpah. Saya takut. Saya tahu, nak. Saya tahu. Ayah akan segera sampai. Kata ayah itu meluncur begitu saja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kata itu terasa benar. 15 menit kemudian, 2 mobil SUV hitam meluncur masuk ke area warung. Beberapa pria berbadan tegap tapi berpenampilan sopan turun. Salah satunya adalah Bayu. Aska? Saya Bayu, asisten Pak Wibowo. Mari, kami akan membawamu ke tempat yang aman. Aska melihat mereka, lalu melihat bapak pemilik warung yang mengangguk. Dengan langkah goyah,
ia masuk ke dalam mobil. Mereka memberikan selimut dan air mineral. Mobil itu melaju cepat, tapi nyaman. Mereka membawanya bukan ke rumah mewah atau hotel, tetapi ke sebuah cafe house yang sederhana namun nyaman di dalam kota. Di ruang tamu, seorang pria sudah menunggu. Pak Wibowo. Kali ini, tanpa jas. Hanya kemeja lengan panjang yang dilepas satu lengan bajunya. Matanya merah, penuh kelegaan dan kesedihan. Saat Aska masuk, Pak Wibowo berdiri. Ia tidak langsung mendekat, seolah memberi Aska ruang. "Aska," ucapnya, suaranya serak. "Kamu selamat." Aska berdiri di sana, masih dengan seragam biru yang kotor. Ia mengeluarkan kalung dari balik bajunya, memegangnya erat. Apakah saya?" Pak Wibowo mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Dari sakunya, ia mengeluarkan separuh kalung hati yang lain. Ia mendekat pelan, dan dengan tangan gemetar, menyatukan kedua bagian kalung itu. Klik, keduanya menyatu sempurna, membentuk sebuah hati utuh. "Arkana," bisik Pak Wibowo. "Putra saya yang hilang." Aska, Arkana, tidak bisa menahan lagi. Segala rasa takut, kebingungan, kesedihan, dan kerinduan yang terpendam selama 24 tahun meledak. Ia terjatuh berlutut, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Pak Wibowo merangkulnya, erat, seperti tak akan pernah melepaskan lagi. "Ayah di sini, nak. Ayah di sini. Maafkan ayah. Maafkan ayah sudah kehilanganmu begitu lama." Di dalam pelukan itu, di antara isak tangis, Aska menemukan sesuatu yang ia cari sepanjang hidupnya. Rasa aman, rasa memiliki, dan sebuah kebenaran yang pahit namun membebaskan. Ia bukan lagi Aska si tukang tambal ban yang dihina. Ia adalah Arkana, anak yang dicari-cari. Tapi dendam yang memisahkan mereka dulu masih hidup, dan kini mengincar mereka berdua. Pertemuan yang menggetarkan ini bukanlah akhir. Itu adalah awal dari sebuah pertempuran keluarga yang harus mereka menangkan bersama. Cafe House itu adalah sebuah rumah tingkat minimalis di kawasan perumahan menengah yang tenang. Ruang tamunya nyaman, namun kosong dari ornamen berlebihan. Disinilah, setelah tangis reda, Aska, atau Arkana, nama yang masih terasa asing, duduk berhadapan dengan Pak Wibowo dan Bayu. Secangkir teh hangat di tangannya sedikit menghangatkan tubuh yang masih gemetar. "Ceritakan semuanya, nak, dari awal," pinta Pak Wibowo. Suaranya lembut namun penuh perhatian. Aska menceritakan semuanya. Ejekan Reno dan kawan-kawan, tawaran pekerjaan yang mencurigakan, pertemuan dengan Pak Wibowo di warung, penelitian diam-diam yang ia rasakan, kunjungan ke Ibu Yani, kebakaran, hingga malam itu di gudang dengan Pak Andri dan ancamannya. Ia juga menunjukkan obeng kecil yang masih ia genggam, senjata penyelamatnya. Pak Wibowo mendengarkan dengan wajah seperti batu, tapi matanya menyala-nyala. Saat Aska sampai pada bagian ancaman pada Ibu Yani, tangannya mengepal begitu kencang hingga buku-bukinya memutih. Jadi, Hendrik menggunakan Reno sebagai perantara, simpul Bayu. Reno dan ayahnya dalam masalah keuangan, jadi mereka mudah dibeli. Aldi dan Roni mungkin hanya ikut-ikutan, atau juga diancam. Tapi mereka tahu terlalu banyak, gumam Pak Wibowo. Mereka tahu tentang SMS yang diblokir. Artinya, mereka punya akses ke komunikasi Aska. Bisa jadi ada bug di ponselnya, atau di jaringan wifi kos-kosan dan kantor Reno, jelas Bayu. Aska teringat sesuatu. Di kantor Reno, ada papan tulis dengan nomor HT, supplier Singapore. Saya catat di ingatan. Ia menyebutkan nomor itu. Bayu segera mencatat dan memberikan perintah melalui headsetnya. "Lacak nomor ini. Prioritas." "Renomu." Pak Wibowo memandang Aska. Dia sepertinya bukan penjahat tulen. Lebih seperti orang terdesak yang dimanfaatkan. Aska mengangguk perlahan. Dia takut. Saat saya sebut nama Hendrik, wajahnya seperti melihat hantu. Dan Aldi bilang, kalau saya patuh, mungkin selamat. Ini klasik. Hendrik selalu suka menjadikan orang lemah sebagai pion. Pak Wibowo berjalan mondar-mandir. Kita harus menyelamatkan mereka juga. Tapi lebih dari itu, kita harus memancing Hendrik keluar. Dia masih bersembunyi, menggunakan orang lain.
Bagaimana caranya? Tanya Aska. Pak Wibowo berhenti, menatapnya. Kamu harus bersedia menjadi umpan sekali lagi, nak. Tapi kali ini, dengan perlindungan penuh dari kami. Dan dengan persetujuanmu. Aska merasa dingin menjalar. Baru saja lepas dari satu jerat, kini diminta masuk ke jerat lain. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Apa yang harus saya lakukan? Kamu akan menghubungi Reno. Katakan padamu bahwa kamu berhasil kabur. Tapi kamu ketakutan. Kamu mau bertemu dengannya, hanya dengannya, untuk membicarakan langkah selanjutnya. Kamu akan berpura-pura setuju bekerja sama dengan Hendrik, tapi kamu butuh jaminan keamanan untuk Ibu Yani dan dirimu sendiri. Jadi saya akan bertemu Reno, dan kalian akan menangkap dia, lalu memaksanya membuka suara tentang Hendrik, tebak Aska. Lebih dari itu, sahut Bayu. Kami sudah awasi Reno. Kami yakin dia sedang diawasi juga oleh orang Hendrik. Pertemuanmu dengannya akan memancing orang Hendrik itu keluar, atau setidaknya membuat mereka bergerak. Kami akan siap di sekitar lokasi. Aska memikirkan Ibu Yani, wajah rentanya yang ketakutan. Ia memikirkan ancaman di gudang. Lalu ia melihat wajah Pak Wibowo, ayahnya, yang penuh harap dan kekhawatiran. Saya lakukan. Tapi, saya punya syarat. Syarat apa, nak? Setelah ini selesai, apapun yang terjadi, saya ingin kembali ke warung tambal ban saya. Saya ingin hidup biasa. Mungkin dengan bantuan Bapak, tapi sebagai Aska, bukan sebagai Arkana si anak konglomerat. Permintaan itu mengejutkan Pak Wibowo. Tapi di mata Aska, ia melihat keteguhan yang sama seperti dirinya dulu. Sebuah keinginan untuk mandiri, untuk membuktikan diri bukan karena nama, tapi karena kerja keras. Dengan sedih namun bangga, ia mengangguk. Kami kirim dari nomor virtual yang tidak bisa dilacak. Pesan pendampingnya hanya, kebenaran untuk kebaikan keluarga. Sudah saatnya menghentikan siklus kebohongan. Berikan hak anak untuk mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Efeknya langsung terasa. Dalam 1 jam, telepon Rara berderet dari berbagai kenalan yang panik. Apa yang terjadi? Ini benar. Siapa yang berani mengirim ini? Apakah ini tentang keluarga Rehan? Kami tidak membalas. Biarkan mereka mencerna. Yang menarik, beberapa anggota keluarga yang selama ini diam mulai bersuara. Seorang tante dari pihak ayah Rehan, yang selalu tidak akur dengan Bu Rina, menelepon ibuku di kampung. Mereka masih memiliki kontak. Maaf mengganggu, Bu. Ini tentang Dinda. Apa betul selama ini Dinda difitnah? Apa betul anak Rehan yang baru lahir itu bermasalah? Ibuku, yang sudah kubicarakan sebelumnya, menjawab dengan tenang. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Yang penting anak saya sekarang sehat dan bahagia. Tapi saya rasa, keluarga Anda perlu duduk bersama dan bertanya pada hati nurani masing-masing. Gelombang pertanyaan tidak bisa lagi dibendung. Di grup keluarga, Bu Rina berusaha mengontrol dengan marah. Ini fitnah keji. Jangan percaya. Ini dari orang yang iri dengan kebahagiaan kita. Tapi keraguan sudah tertanam. Terutama ketika seorang sepupu Rehan yang bekerja di laboratorium independen secara diam-diam menghubungi Dewi, menanyakan tentang kemungkinan tes DNA yang akurat. Puncaknya adalah ketika Ana sendiri, 3 hari setelah melahirkan, mengirimiku pesan singkat dari nomor baru. Mbak Dinda, saya baca pesan Anda dulu. Saya butuh bantuan. Saya tidak kuat lagi. Tapi saya takut. Bisa kita ketemu? Rahasiakan. Aku segera membalas. Tentu. Di mana kamu merasa aman? Aku janji tidak akan menyakiti kamu. Dia mengirim alamat sebuah kafe kecil di pinggir kota, jauh dari pusat keramaian. Besok siang, saya akan bilang kontrol ke dokter. Aku setuju. Pertemuan dengan Ana adalah langkah krusial. Dia adalah kunci dari semua kebohongan ini. Dan jika dia sudah siap berbicara, berarti tembok pertahanan Bu Rina mulai retak. Sementara itu, di rumah sakit, bayi laki-laki yang diberi nama Arya itu sehat-sehat saja. Tapi awan pertanyaan yang menggantung membuat kelahirannya tidak disambut dengan sukacita murni. Banyak keluarga yang mengunjungi diam-diam memerhatikan bayi itu,
membandingkan dengan foto Rehan bayi, berbisik-bisik. Sebuah komentar dari adik perempuan Rehan yang masih kuliah, dan selalu tidak dekat dengan ibunya, tiba-tiba muncul di media sosial, lalu cepat dihapus. Kadang keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang mau jujur dan melindungi. Itu seperti tamparan terbuka. Bu Rina berusaha menampilkan gambar keluarga bahagia. Foto dia, Rehan, Ana, dan bayi Arya di ranjang rumah sakit. Tapi mata yang jeli bisa melihat. Ana tersenyum kaku, Rehan kosong, Bu Rina terlalu bersemangat. Seperti panggung sandiwara yang mulai goyah. Malam sebelum pertemuan dengan Ana, aku berdiri di balkon, memandangi kota. Bayi itu sudah lahir ke dunia yang penuh kebohongan. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, kebenaran tidak akan kubiarkan dikubur. Untuk bayi Arya, untuk Ana, bahkan untuk Rehan, dan tentu saja, untuk diriku sendiri. Gelombang pertanyaan yang mulai bergulir tidak akan berhenti. Ia akan membesar, menjadi tsunami yang akan menyapu bersih semua kepalsuan. Dan aku akan berada di garis depan, bukan sebagai penuntut yang kejam, tapi sebagai pembawa fakta yang tenang. Karena kadang, pertanyaan yang tepat lebih kuat dari semua jawaban palsu yang disusun rapi. Dan sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu sudah terlontar, bergema di dinding-dinding rumah mereka yang selama ini dibangun di atas dasar pasir. Kafe yang dipilih Ana adalah tempat yang sunyi, tersembunyi di belakang rimbunnya tanaman hias sebuah nursery. Aku datang lebih awal, memilih meja di sudut paling dalam dengan pencahayaan redup. Rara menungguku di mobil beberapa blok jauhnya, berjaga-jaga. Ana muncul tepat waktu. Dia mengenakan hoodie abu-abu besar dan topi baseball yang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya masih terlihat lemah pasca melahirkan, langkahnya berat. Saat dia duduk di depanku dan melepas topinya, aku terkejut melihat betapa pucat dan kurus wajahnya. Mata yang bengkak, seperti habis menangis berhari-hari. Mbak Dinda, suaranya serak, hampir tak terdengar. Ana, terima kasih sudah mau ketemu. Minum apa? Dia menggeleng, tangan gemetar memegang tepi meja. Saya tidak lama. Kalau mereka tahu saya ketemu Anda. Tidak ada yang akan tahu dari saya, kataku meyakinkan. Apa yang kamu butuhkan? Dia menarik napas dalam-dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Air mata sudah menggenang di matanya. Saya tidak tahan lagi, Mbak. Setiap hari seperti di penjara. Bu Rina, dia mengawasi saya seperti penjaga. Tidak boleh pegang ponsel lama-lama, tidak boleh keluar kamar sendirian. Bahkan saat menyusui Arya dia selalu ada di samping. Seperti dia takut saya akan mencuri bayinya sendiri. Dan Rehan? Tanyaku pelan. Ana memicingkan mata, menahan tangis. Mas Rehan, dia baik. Tapi dia seperti robot. Dia melakukan semua yang ibunya suruh. Memeluk Arya untuk foto, tersenyum di depan tamu. Tapi di belakang pintu, dia tidak pernah menyentuh Arya sendiri. Tidak pernah menatapnya lama-lama. Seperti dia takut. Karena Arya bukan anaknya. Ana, ucapku, langsung pada intinya. Dia tercekat, lalu mengangguk pelan. Air mata jatuh deras. Saya tahu Anda sudah tahu. Dan keluarga mulai curiga. Ya? Saya lihat di grup keluarga. Aku kirim beberapa bukti ke grup itu. Untuk membuka mata mereka. Ana memandangku, takut bercampur harapan. Anda tidak benci saya. Aku marah, Ana. Tapi aku tahu kamu juga korban. Kamu terjebak. Dia mulai bercerita, dengan suara parau dan terputus-putus. Kisahnya lebih rumit dari yang kubayangkan. Dia dan mantan pacarnya, Rizky, putus karena Rizky tidak siap punya anak. Saat tahu hamil, Ana panik. Dia berasal dari keluarga sederhana dan takut menanggung malu. Saat itu, Rehan, yang sedang dalam tekanan berat dari ibunya untuk segera punya keturunan, mulai mendekatinya. Dia bilang, dia butuh istri dan ibu untuk anak yang akan datang. Dan saya butuh nama baik untuk bayi saya. Itu kesepakatan bisnis, bisik Ana. Tapi Bu Rina, yang ternyata sudah menyelidiki Ana, tahu tentang kehamilannya. Dia bilang, ini takdir. Anak ini akan menjadi penyelamat untuk Rehan. Dia akan mengatur segalanya.
Tapi saya harus patuh. Selamanya. Apakah Rehan tahu dari awal bahwa anak itu bukan miliknya? Dia tahu. Tapi Bu Rina meyakinkannya bahwa ini adalah solusi terbaik. Kamu dapat istri dan anak tanpa harus malu, katanya. Rehan setuju. Tapi saya rasa, dia tidak menyangka ibunya akan mengontrol segalanya sampai seperti ini. Ana mengisahkan kehidupan sehari-harinya yang seperti neraka. Bu Rina mengatur jadwalnya, makanannya, bahkan cara menggendong bayi. Semua untuk menciptakan ilusi keluarga bahagia. Dia sering bilang, kamu berhutang pada keluarga ini. Kalau tidak karena kami, kamu dan anakmu jadi sampah masyarakat. Dan saat persalinan, apa yang terjadi dengan golongan darah? Tanyaku. Ana menghela napas berat. Itu kesalahan saya. Hasil tes NIPT yang menunjukkan golongan darah B itu dari Rizky. Tapi ternyata saat bayi lahir, tes darah menunjukkan AB. Petugas lab bingung. Bu Rina marah besar pada saya. Bilang saya ceroboh. Kenapa tidak pastikan dulu? Dia memaksa kepala lab untuk membatalkan tes dan membuat laporan baru yang sesuai. Jadi Rizky bukan ayah sebenarnya? Tanyaku. Bingung. Ana menunduk, malu. Saya tidak yakin siapa ayahnya. Ada satu malam, tidak lama setelah putus dengan Rizky, saya minum, dan dia tidak melanjutkan. Tidak perlu, kebenarannya sudah jelas. Ana sendiri tidak tahu pasti siapa ayah biologis anaknya. Dan Bu Rina, dalam keputusannya untuk memiliki cucu, menerima apa saja asal bisa menutupi aib anaknya sendiri. Saya ingin pergi, Mbak Dinda, bisik Ana tiba-tiba, matanya memohon. Saya ingin bawa Arya pergi dari sana, tapi saya takut. Saya tidak punya uang, tidak punya tempat. Dan Bu Rina, dia ancam akan ambil hak asuh Arya jika saya coba pergi. Dia bilang, sebagai ibu muda tidak waras, saya tidak akan menang di pengadilan. Rasa iba mendalam menyergapku. Di balik kecantikan dan penampilannya yang selalu rapi, Ana ternyata adalah perempuan muda yang ketakutan, terjebak dalam jaringan labirin kebohongan yang tidak dia buat sendiri. Aku akan membantumu, Ana, ucapku, tanpa ragu. Tapi kamu harus berani, dan kamu harus jujur, sepenuhnya. Saya berani, katanya, meski suaranya masih gemetar. Asal Arya aman. Konflik di balik pintu rumah mewah itu ternyata jauh lebih panas dari yang kuduga. Malam setelah pertemuanku dengan Ana, Rara mendapat informasi dari seorang tetangga dekat rumah Rehan. Katanya ada teriakan dari dalam rumah. Suara Bu Rina yang marah-marah, lalu ada suara barang pecah. Beberapa menit kemudian, Ana keluar dengan mengguncang, bawa bayi, masuk ke mobil dan pergi. Rehan mengejar, tapi Bu Rina menahannya. Ternyata, setelah pulang dari pertemuan denganku, Ana memberanikan diri untuk mengkonfrontasi Bu Rina. Dia meminta kebebasan lebih, meminta izin untuk mengunjungi orang tuanya di kampung bersama Arya. Bu Rina menolak keras, menyebutnya tidak tahu diri. Pertengkaran memanas ketika Ana secara tidak sengaja menyebut bahwa orang lain sudah mulai tahu kebenaran. Kebenaran? Kebenaran apa? Teriak Bu Rina, seperti yang diceritakan tetangga yang mendengar dari pembantunya. Kamu pikir kamu bisa mengancam saya? Kamu dan anak haram itu bisa saya buang kapan saja. Kata, anak haram, itulah yang memicu ledakan. Ana, yang selama ini diam, akhirnya melawan. Dia berteriak bahwa dia tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Bu Rina melempar vas bunga ke arahnya, meleset, dan Ana mengambil Arya lalu kabur. Rehan, yang mendengar keributan dari ruang kerjanya, turun dan melihat istrinya pergi. Dia ingin mengejar, tapi Bu Rina menghadang. Biarkan dia pergi. Dia tidak akan kemana-mana. Dia tidak punya apa-apa. Tapi kali ini, Rehan tidak menurut. Cukup, Bu, cukup, teriaknya, seperti dilaporkan tetangga. Lalu dia mendorong ibunya dengan lembut, mengambil kunci mobil, dan pergi mengejar Ana. Aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal tak lama kemudian. Suara Rehan, terdengar putus asa. Dinda, Ana ada bersamamu. Tidak, kenapa? Dia kabur. Bawa Arya. Ibu marah besar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ana telepon kamu. Dia meneleponku tadi siang. Dia ketakutan. Rehan, dia ingin pergi. Kemana? Dia tidak punya keluarga yang bisa menampung. Mungkin itu lebih baik daripada tinggal di rumah penjara dengan ibu yang menyebut anaknya anak haram. Diam panjang di seberang telepon. Lalu, suara hancur. Aku tahu ini semua salah. Tapi aku tidak punya kekuatan untuk menghentikannya. Sekarang kamu punya pilihan, Rehan. Bantu Ana dan Arya, atau biarkan ibumu menghancurkan mereka. Dia menutup telepon tanpa jawaban. Ana ternyata tidak pergi jauh. Dia menginap di sebuah motel murah di pinggir kota, membayar dengan uang simpanan sedikit yang dia sembunyikan. Dia menghubungiku paginya, menangis. Dia kirim pesan ancaman, Mbak Dinda. Bilang kalau saya tidak pulang dalam 2 jam, dia akan lapor polisi saya menculik anaknya. Tapi Arya anak saya. Dia bisa melakukannya. Ana, dia punya pengacara dan uang. Tapi kita punya kebenaran. Aku akan kirimkan pengacara untuk membantumu. Aku segera menghubungi Bu Siska. Dalam beberapa jam, dia sudah mengurus surat pernyataan dari Ana, ditambah semua bukti yang kami miliki, untuk mengantisipasi laporan palsu dari Bu Rina. Sementara itu, di rumah Rehan, konflik mencapai puncaknya. Menurut informasi yang berhasil dikumpulkan Rara dari pembantu yang berbaik hati, dan sudah muak dengan perlakuan Bu Rina, pertengkaran antara Rehan dan ibunya terjadi sepanjang malam. Aku lelah, Bu. Aku lelah hidup dalam kebohongan, teriak Rehan. Kamu tidak akan jadi apa-apa tanpa saya. Semua ini untukmu, balas Bu Rina. Untuk saya? Atau untuk gengsi Anda? Anda hancurkan pernikahan saya dengan Dinda. Sekarang Anda hancurkan Ana. Kapan berhentinya? Dinda mandul. Dia tidak berguna. Ana setidaknya bawa anak, meski bukan darah kita. Itu lebih baik daripada tidak punya cucu sama sekali. Pernyataan itu, pengakuan langsung dari Bu Rina bahwa dia tahu Arya bukan cucu kandungnya, didengar oleh pembantu dan beberapa orang lain di rumah. Kabar itu dengan cepat menyebar. Pada saat yang sama, pengacaraku, Bu Siska, telah menghubungi Bu Rina dengan resmi, memberitahu bahwa Ana diwakili secara hukum, dan segala upaya untuk mengambil Arya dengan paksa atau menekan Ana akan dilawan dengan bukti-buktiku, termasuk rekaman percakapan tersembunyi, yang sebenarnya tidak ada, tapi cukup membuatnya ketakutan. Bu Rina terpaksa mundur sementara. Tapi dia tidak tinggal diam.
Dia mulai menghubungi keluarga-keluarga besar, mencoba membangun narasi baru, bahwa Ana tidak stabil mental setelah melahirkan, bahwa dia berhalusinasi, dan bahwa semua tuduhan itu adalah fitnah dari mantan menantu yang iri, maksudnya aku. Tapi kali ini, banyak yang tidak percaya. Terlalu banyak ketidakcocokan. Terlalu banyak kebohongan yang terbongkar. Konflik di balik pintu itu akhirnya pecah ke permukaan. Keluarga yang dulu solid mulai terbelah. Beberapa mendukung Burina dengan setia. Beberapa mulai mempertanyakan. Dan beberapa, seperti adik Rehan, secara terbuka memihak Ana dan Rehan. Rehan sendiri, dalam keputusasaannya, akhirnya datang ke apartemenku. Dia berdiri di depan pintu, dengan wajah yang hancur dan mata merah. Aku tidak minta maaf, karena maafku tidak akan cukup, katanya. Tapi aku butuh bantuanmu untuk bantu Ana. Untuk perbaiki sedikit dari kerusakan yang aku buat. Aku memandangnya. Pria yang dulu suamiku, sekarang seperti bayangan. Aku mengangguk, membuka pintu lebar-lebar. Masuklah, mari kita bicara. Pintu telah terbuka. Kebenaran mulai mengalir keluar. Dan sekarang, tinggal menunggu bagaimana semua pihak akan menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka selama ini. Tapi satu hal yang pasti, dinding kebohongan itu telah retak, dan tidak akan bisa diperbaiki lagi. Konflik yang memuncak itu akhirnya menemukan penyelesaiannya bukan melalui teriakan atau pukulan, melainkan dalam keheningan sebuah ruang konsultasi psikologis keluarga. Setelah malam penuh kehancuran, Bu Siska menyarankan mediasi profesional sebelum segala sesuatunya masuk ke jalur hukum yang lebih berdarah-darah. Aku setuju, dengan satu syarat, aku tidak akan berada di ruangan yang sama dengan Burina. Pertemuanku dengan dia sudah selesai. Jadi, di sebuah ruang pertemuan netral, duduklah Rehan, Ana dengan Arya yang terlelap dalam gendongannya, Burina dengan wajah batu, serta dua mediator, seorang psikolog keluarga dan seorang pengacara mediasi. Di ruang terpisah, aku dan Bu Siska mengikuti lewat monitor dengan audio langsung. Awalnya Burina masih bersikuku dengan narasinya. Ana tidak stabil, aku pendendam, semua ini konspirasi. Tapi ketika mediator dengan tenang menyodorkan dokumen-dokumen, hasil lab Rehan, garis waktu kehamilan, catatan manipulasi medis, dan berkata, kita di sini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari jalan ke depan yang terbaik untuk semua, terutama untuk bayi ini, pertahanannya mulai retak. Yang memecah keheningan adalah tangisan Arya yang tiba-tiba. Ana membuka selimutnya untuk menyusui. Di depan semua orang, di layar monitor, aku melihat Burina memandang bayi itu. Bukan dengan pandangan penuh kemenangan atau kepemilikan seperti dulu, tapi dengan sebuah kehampaan yang tiba-tiba. Mungkin, untuk pertama kalinya, dia melihat bukan cucu yang akan menyelamatkan gengsi keluarga, melainkan seorang bayi yang tak bersalah, yang hidupnya sudah dikepung kebohongan sebelum dia bisa bicara. Rehan berbicara pertama kali, suaranya datar namun jelas. Saya tidak bisa lagi hidup seperti ini. Saya akui, saya punya masalah. Saya infertil. Selama ini saya berbohong, kepada Dinda, kepada keluarga, kepada diri sendiri. Dia menatap ibunya. Ibu membantu saya berbohong. Tapi yang paling saya sesali adalah membiarkan ibu menghancurkan Dinda untuk menutupi aib saya. Burina mencoba menyela, tapi mediator mengangkat tangan. Biarkan dia selesai. Sekarang, lanjut Rehan, memandang Ana yang menangis pelan, kita punya Arya. Tapi dia bukan anak kandung saya. Dan kita tidak bisa memaksa Ana untuk terus hidup dalam sandiwara ini, atau memaksa Arya tumbuh dengan ayah yang tidak pernah benar-benar menganggapnya anak sendiri. Ini harus berhenti. Mediator kemudian menanyakan apa yang diinginkan masing-masing pihak. Permintaan Ana sederhana. Dia ingin pergi, membesarkan Arya dengan tenang, dengan dukungan finansial yang cukup sampai dia bisa mandiri. Dia tidak menuntut harta, hanya kebebasan. Rehan setuju. Dia bahkan menawarkan lebih, akan mengakui Arya secara hukum sebagai anak angkat jika Ana mengizinkan, sehingga Arya tetap punya nama keluarga dan hak waris, tanpa pretensi bahwa Rehan adalah ayah kandungnya. Dia tidak perlu tumbuh dengan misteri seperti yang saya alami, ucap Rehan. Lalu giliran Burina. Untuk beberapa menit panjang, dia diam. Ruangan senyap, hanya terdengar suara Arya yang sedang menyusu. Lalu, dengan suara yang tiba-tiba sangat tua dan lelah, dia berkata, saya hanya ingin keluarga kita terlihat utuh. Saya takut pada aib, takut pada bisikan orang. Dan dengan ketakutan itu, ibu menyakiti banyak orang, sahut Rehan lembut. Termasuk saya. Mungkin itulah kata-kata yang selama ini ingin diucapkan Rehan. Burina menunduk, bahunya turun. Dia tidak meminta maaf, mungkin belum bisa, tapi dia setuju pada kesepakatan yang diusulkan.